Chen Ye, hei, halo juga untukmu. Huli mencondongkan tubuh ke depan, membungkuk, dan merendahkan suaranya dan berkata, Nak Chen Ye, beritahu aku mengapa otakmu bekerja dengan sangat baik, mengapa semua otak manusia bekerja dengan sangat baik, tolong serahkan padaku di masa depan, sehingga kamu dapat menyelamatkanku. Masalah. Setiap kali saya berurusan dengan orang-orang itu, saya pikir itu bukan apa-apa, tetapi setelah memikirkannya, nenek menderita kerugian besar. Meskipun Huli menekan suaranya, bagaimana nada aslinya bisa begitu ditekan sehingga hanya dua orang yang bisa mendengarnya. Suara mendengung menyebar, dan pada saat ini, Zhong Xiao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat malu, dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk secara diam-diam di dalam hati mereka. Huli, kamu sudah gila, apa yang kamu bicarakan? Jangan lupa kenapa kamu datang kali ini. Tidak jauh dari situ, Mo Ling tidak tahan lagi dan tidak bisa menahan untuk tidak mengumpat dengan marah. Huli bahkan tidak menoleh ke belakang dan berteriak, saya membutuhkan ajaran Anda dalam melakukan sesuatu. Jangan berpikir bahwa Anda bisa pamer di depan saya karena otak Anda lebih baik dari saya. Percaya atau tidak, saya akan mengalahkan Anda menjadi kepala Nangui. Dimarahi seperti ini di depan umum, sorot mata Mo Ling sama seperti sebelumnya setelah diabaikan oleh Feng Qing. Jika dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung perasaan Huli, maka orang ini akan terlalu berbahaya. Dibandingkan dengan keterus-terangan dan kesabaran Huli, orang yang pandai bersabar akan lebih menakutkan bagi orang lain. Mo Ling tanpa sengaja tersenyum, berdiri, dan berkata, menurutmu adik laki-laki ini sangat baik, jadi aku akan mengobrol baik dengannya juga. Huli mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara bersenandung, anak laki-laki tetaplah laki-laki, sungguh adik laki-laki, dalam hatimu, anak laki-laki ini tidak layak disebut adik laki-laki olehmu, dia munafik. Mendengar ini, Chen Ye tidak bisa menahan tawa sedikit. Karakter Huli ini sedikit kurang dingin dibandingkan monster aslinya, dan lebih sederhana seperti pria yang mengangguk. Jika dia tidak berpura-pura dengan sengaja, dia sebenarnya bisa berteman dengan kekuatan harimau ini. Adik, namamu Chen Ye, kan? Halo, Mo Ling mengulurkan tangannya yang telah berubah, dan nafas dingin menyebar. Chen Ye tidak percaya bahwa saat ini, Mo Ling akan melakukan sesuatu yang buruk, dan bahkan jika dia melakukan sesuatu yang buruk, dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Jadi dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Begitu kedua telapak tangan digenggam, energi misterius melonjak di telapak tangan Mo Ling. Pembuluh darah di lengan yang memegang telapak tangan Chen Ye berdetak kencang. Tidak terlalu bodoh. Langkah Mo Ling tidak menggunakan banyak kekuatan, itu sepenuhnya didasarkan pada kultivasi Chen Ye sendiri. Oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai sengaja mencari masalah. Terus terang, hanya satu kalimat untuk menguji tingkat kultivasi Chen Ye, masa lalu. Namun, Mo Ling adalah penguasa alam bumi Suan. Bahkan jika dia menekan kekuatannya, kedalaman dan kemurnian Suan Qi masih tidak sebanding dengan para pejuang di level Chen Ye. Wah, kalau kamu terlalu sombong, kamu akan mati lebih cepat. Kali ini aku akan memberimu pelajaran kecil. Nanti, jangan bertingkah seperti paman tanpa kemampuan. Suara dingin Mo Ling terdengar langsung di telinga Chen Ye. Ketika dia melihat ke atas, ada senyuman bercanda di mata pembuatnya, dan di balik senyuman ini, ada niat membasmi yang dingin. Jelas sekali, jika dia tidak takut menimbulkan masalah, Mo Ling sudah tidak menyukai Chen Ye karena temperamennya, jadi dia tidak akan diizinkan melihat matahari besok pagi. Dengan telapak tangannya terbungkus dalam energi mendalam yang kental dan murni, Chen Ye merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia es. Melihat ekspresi Mo Ling yang sangat menghina, aura jahat perlahan melonjak dari hati Chen Ye. Karena Anda ingin bermain, bermainlah lebih besar. Ketika dia datang ke rumah Zhong hari ini, Chen Ye tidak bermaksud menyembunyikan metode tertentu. Bagaimanapun, lawannya semuanya adalah ahli misteri bumi tentang Dinghai Divine Beast, dia mungkin akan melakukannya. Itu tidak akan sesederhana itu. Awalnya, Chen Ye masih mencari pasangan, jadi Zhong Xiao dan dua lainnya tentu saja tidak bisa melakukannya. Sekarang bagus, Mo Ling benar-benar muncul ke pintu secara otomatis. Menghadapi mata Mo Ling, Chen Ye tersenyum jahat. Yang pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam keadaan seperti itu, pemuda itu masih bisa tertawa, dan dia tersenyum sangat aneh. Jika itu orang lain, dia akan berhati-hati saat ini. Sayangnya, Mo Ling selalu sombong. Klan Gurita bercakar 8 mendominasi dasar laut sangat sopan kepada mereka, yang membuat Mo Ling memiliki diskriminasi alami terhadap manusia. Terlebih lagi,
Dia tidak berpikir bahwa seorang pemuda di alam Xuan-Xuan dapat menimbulkan ancaman lain selain lidahnya yang tajam dan pemikirannya yang cepat. Memegang tangan Chen Ye dan melihat senyumannya, Mo Ling merasa jijik tanpa alasan. Meskipun dia tidak bisa membasminya, dia masih bisa memberinya pelajaran lebih dalam. Begitu dia memikirkan hal ini, pikiran Mo Ling bergerak, dan energi dalam yang lebih kuat pun keluar. Namun, ketika energinya yang dalam baru saja melonjak, Mo Ling tiba-tiba mendengar auman naga tua, bergema perlahan, dan segera, kekuatan naga murni mengalir ke arahnya seperti angin kencang. Kekuatan naga tersebut sama kuatnya dengan kedatangan naga sungguhan, yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan naga ini juga bercampur dengan roh yang sangat mendominasi yang berbeda dengan arti naga sungguhan. Karena lengah, Mo Ling, seperti orang mabuk, melepaskan tangan Chen Ye dan melangkah mundur terus-menerus. Meskipun dia tidak terluka, kejutan di matanya sangat kuat. Bagaimana kekuatan naga seperti itu bisa muncul di sini? Bagaimana pemuda itu bisa memancarkan kekuatan naga murni? Jika pemuda itu adalah anggota klan naga, dia juga monster, dan Raja Monster Naga, Mo Ling, tidak mungkin untuk tidak melakukannya, rasakan itu. Tepat ketika dia sangat terkejut, Chen Ye tertawa panjang Tuan Mo Ling, karena Anda ingin menguji kekuatan anak ini, tolong beri saya nasihat. Begitu pemuda itu selesai berbicara, dia muncul tepat di hadapan Mo Ling seperti hantu, dan ikut bersamanya, bersama dengan kekuatan naga yang membuat Mo Ling sangat takut padanya. Ditentukan dalam 100 pertempuran, lengan naga hitam. Naga itu meraung dan mengaum di lengan kanan Chen Ye, seolah-olah naga asli melilitnya, dan ketika dia meninju, itu seperti naga asli yang menyerang langsung ke arahnya. Di bawah pengaruh Long Wei, ekspresi Mo Ling menjadi lesu, dan kecepatan pukulan itu, bahkan jika dia bangun, dia mungkin tidak bisa menghindarinya. Peng! Sebuah pukulan menghantam dada Mo Ling dengan keras. Karena perbedaan kekuatan antara kedua sisi, dan kekuatan fisik alami monster tersebut, pukulan ini hanya memaksa Mo Ling mundur dan tidak menyebabkan banyak kerusakan yang berarti. Namun ketika pemandangan ini terlihat di mata orang lain, terutama Hu Li, keterkejutannya sungguh luar biasa. Zhong Xiao dan yang lainnya masih memikirkan bagaimana menjaga rahasia dan mengusir Feng Qing dan yang lainnya, jadi mereka tidak melihat apa yang terjadi sebelum adegan terakhir. Meskipun Feng Qing dan yang lainnya dengan hati-hati menjaga Chen Ye, takut dia akan disakiti oleh Mo Ling, adegan ini terjadi begitu cepat bahkan mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya Hu Li, pada saat ini, yang juga merasakan kekuatan naga yang murni dan tak tertandingi. Seperti Mo Ling, dia tidak tahu mengapa aura Raja Binatang ada dalam diri manusia. Tapi terlepas dari apakah dia memahaminya atau tidak, ketika Mo Ling terlempar ke belakang dan tempat dia berdiri berantakan karena energi yang menyapu, mata semua orang berubah. Di mata Feng Qing dan yang lainnya, pemuda ini memang berbakat dan telah mencapai ranah Sang Xuan di usia muda, tetapi bukanlah kekuatannya yang sebenarnya yang mendobrak penghalang dan menyelamatkan mereka. Meski orang-orang cukup terkejut dan mengapresiasi ketenangannya, mereka tidak terlalu menganggapnya tinggi. Dengan status Feng Qing dan lainnya, mereka telah melihat banyak pahlawan muda selama bertahun-tahun, dan mereka tidak lagi terkejut. Tapi baru sekarang saya mengerti bahwa kekuatan sejati Chen Ye juga tidak terduga. Feng Qing dan yang lainnya memiliki ekspresi seperti itu, Zhong Xiao dan yang lainnya bahkan lebih tidak terbayangkan. Tuan Mo Ling, terima kasih atas saran Anda. Senyuman Chen Ye dengan kepalan tangan tidak agresif. Kekuatan naga yang dibawanya hanya bisa mengintimidasi Tuan seperti Mo Ling. Tujuan Chen Ye bukanlah untuk menghilangkan kulit Mo Ling. Bahkan jika dia ingin mempermalukan Mo Ling, sekarang bukanlah saat yang tepat. Tapi aku sudah mengingatnya di dalam hatiku. Chen Ye tidak akan pernah membiarkan pria yang memiliki niat membasmi terhadapnya memikirkannya sepanjang waktu. Setelah tawa mereda, Chen Ye menoleh untuk melihat ke arah Zhong Xiao dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang, Tuan Zhong, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Mohon berbahagialah. Kami tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini bersama Anda. Meski generasi muda masa kini belum layak dipandang serius, namun mereka tidak bisa lagi memperlakukan mereka sebagai generasi muda biasa. Mendengar ini, Zhong Xiao tidak bisa menahan perasaan pahit di sudut mulutnya. Jika dia tidak menceritakan rahasia binatang ilahi Dinghai, Feng Qing dan yang lainnya telah memberitahu dirinya sendiri dan orang lain tentang tekad mereka, baru saja ditunjukkan kita tidak akan mendapatkannya, lalu, tidak ada yang perlu mendapatkannya, bukan? Setelah bertahun-tahun, Zhong Xiao belum pernah menghadapi lawan sesulit ini. Yang disebut meninggalkan segalanya, semuanya akan hilang, mungkin inilah maksudnya. Cara yang sama belum pernah digunakan oleh siapapun sebelumnya,
Namun orang-orang tersebut jelas hanya menggertak dan tidak berani melakukannya. Hari ini, Zhong Xiao dapat melihat bahwa Feng Qing dan yang lainnya, dengan dorongan pemuda itu, jelas tidak bercanda. Memikirkan hal ini, Zhong Xiao memandang Chen Ye dengan tatapan yang sangat dingin. Tolong beritahu aku sesuatu secepatnya. Ini sudah larut dan aku harus kembali tidur. Haha, Tuan Chen, sulit untuk datang ke rumah sederhana ini sebagai tamu. Saya bahkan belum menghabiskan secangkir tehnya. Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Ketika Zhong Xiao dan yang lainnya sedikit bingung harus menjawab apa, tawa yang jelas dan merdu tiba-tiba bergema di ruang tamu, dan kemudian, ada aroma unik, datang perlahan seperti angin. Zhongqi, kamu akhirnya bersedia muncul. Pemuda itu meletakkan tangannya di belakang tangannya di ruang tamu, melihat dari mana aroma unik itu berasal. Di sudut mulutnya, ada senyuman yang tidak dapat dipahami orang lain. Malam ini, Zhongqi mengenakan satu set pakaian yang dikenakan oleh putri bungsunya. Dia terlihat kurang heroik dibandingkan yang dia lihat hari itu dan terlihat sedikit lebih rapuh. Bagi pria, meski mereka akan merasa lebih berprestasi setelah menaklukkan wanita superior tersebut, mereka tetap paling menyukai wanita yang menyedihkan. Karena dengan cara ini, kekuatan seorang pria bisa ditunjukkan. Saat ini, Zhongqi tidak diragukan lagi mampu membangkitkan hasrat pria untuk melindungi. Mata Moling tidak pernah berkedip saat ini. Bahkan Huli tampak linglung saat ini. Orang-orang lainnya, kecuali Chen Ye, Feng Qing, Zhong Xiao dan lainnya, semuanya adalah penatua. Namun, karena keputusan Zhongqi yang disengaja, hanya Zhong Xiao yang menjadi ayahnya, dan yang lainnya sedikit terjebak. Memindai matanya, Chen Ye tiba-tiba menemukan bahwa di mata Zhong Xiao, dia tidak memiliki kebanggaan dan kebanggaan seorang ayah biasa karena keunggulan putrinya. Dengan baik, penemuan yang tidak disengaja itu membuat senyuman di sudut mulut Chen Ye semakin melebar. Dia bisa merasakan bahwa dinginnya mata Zhong Xiao berasal dari hatinya, dan tidak ditujukan padanya, karena sekarang matanya juga tertuju pada Zhongqi. Tampaknya hubungan ayah dan anak perempuannya tidak sebaik yang dibayangkan. Tuan Chen, bisakah Anda memberi saya wajah dan duduk sebentar? Dengan langkah lembut, dia mendatangi Chen Ye. Senyuman Zhongqi tidak tercampur dengan emosi apapun, sebersih selembar kertas putih. Jika mereka tidak mengetahui metode wanita ini, jika tidak, orang yang pertama kali bertemu dengannya akan berpikir bahwa dia adalah wanita yang sangat murni. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dan berkata tentu saja saya harus memberikan wajah Nona Zhong, tetapi ayahmu dan yang lainnya sepertinya tidak mau memberikannya kepada saya dan saudara Feng. Nona Zhong, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Zhongqi berkata selama kita masih duduk di sini, minum teh dan mengobrol, kita bisa membicarakan apa saja. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Itu masuk akal. Chen Ye menghirup dalam-dalam aroma wanita di depannya dan berkata sambil tersenyum. Nona Zhong berkata begitu, oke, saya akan mendengarkan apa yang dikatakan Nona Zhong. Wawasan macam apa yang ada di sana? Saya hanya memberitahu Anda sebuah fakta. Tuan Chen, tolong dengarkan saja Paman Feng. Zhongqi tersenyum cerah, dan ekspresinya berubah dalam sekejap. Detik berikutnya, dia tampak seperti ratu bangsawan dengan kekuatan hidup dan mati. Kemurahan hati yang terpancar dari dalam keluar bahkan membuat Chen Ye memandangnya ke samping. Dikenal sebagai dua keindahan wilayah timur bersama Zixuan memang unik. Zhongqi berkata dengan ringan seperti yang kita semua tahu, 4 kekuatan utama di kota angin laut, termasuk keluarga Zhong saya, bukanlah yang terkemuka di wilayah timur. Mereka tidak hanya menduduki kota ini, tetapi mereka juga secara samar-samar mengendalikan rakyat yang masuk. Kualifikasi untuk makam dewa. Hal ini telah menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak kekuatan bertahun-tahun yang lalu, dan di antara kekuatan-kekuatan ini, ada banyak. Paman Feng adalah seseorang yang tidak akan Anda ganggu sesuka hati. Tetapi mengapa 4 kekuatan utama di Siwin City masih baik-baik saja sampai sekarang? Zhongqi memandang Chen Ye dan berkata-kata demi kata alasannya bukan hanya binatang ilahi Dinghai, tetapi juga fakta bahwa jika mereka berdua putus dan ikannya mati, yang lain berani melakukannya, dan keempatku kekuatan besar juga berani melakukannya. Pada saat ini, Zhongqi memandang Chen Ye dengan setengah tersenyum, dan berkata di masa depan, Anda memang akan memiliki kekuatan untuk membuat 4 kekuatan kami menghilang dari dunia, tetapi saya dapat menjamin bahwa itu tidak akan terjadi, jauh sebelum seseorang akan berperang demi wilayah laut. 4 kekuatan besar di Fengcheng mengungkapkan niat buruk mereka. Tuan Chen, apakah Anda ingin tahu siapa yang akan melakukan ini? Dia layak menjadi penyihir. Jika dia tidak membicarakan hal ini dengannya sebelum datang ke sini,
Feng Qing dan yang lainnya mungkin tidak dapat mempertahankan ketenangan yang tak tergoyahkan saat ini. Bagaimana mungkin Chen Ye tidak mengerti apa yang dikatakan Zhong Qi? Meskipun 4 kekuatan besar di kota Windy di laut mengendalikan jalur paling penting untuk memasuki makam para dewa dan menimbulkan kebencian dari pihak lain, mereka tidak menyimpan semua kuota di tangan mereka sendiri, melainkan memberikan sebagian. Dengan cara ini, meski membuat orang membenci Anda, namun tidak akan menyebabkan kematian. Mereka paham bahwa melepaskan pada waktu yang tepat saja bisa bertahan lama. Namun jika seseorang atau suatu kekuatan secara langsung menghancurkan 4 kekuatan besar tersebut, tidak hanya mustahil untuk memasuki makam para dewa, setidaknya prosesnya akan jauh lebih rumit dari sebelumnya. Bahkan dalam jangka waktu yang lama, kesempatan untuk memasuki makam para dewa akan hilang karena lokasi binatang ilahi Dinghai tidak dapat ditemukan. Meskipun hanya ada sedikit tempat di masa lalu dan seseorang harus bekerja keras untuk mendapatkannya, setidaknya masih ada harapan. Jika 4 kekuatan besar tidak ada lagi, maka tidak akan ada apa-apa. Oleh karena itu, siapapun yang berani menyentuh 4 kekuatan utama berarti dia adalah musuh semua orang yang ingin memasuki makam para dewa, kecuali orang tersebut memiliki kekuatan untuk mengabaikan semua orang, jika tidak, konsekuensi dari melakukan hal tersebut akan sangat serius dari. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhong Qi menatap Chen Ye sambil tersenyum. Di bawah tatapan Zhong Qi, ekspresi Chen Ye tidak berubah sama sekali, dia juga tidak memikirkannya sama sekali. Dia mengucapkan kata-kata secara langsung, Nona Zhong, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa ada pepatah yang disebut bencana alam dan buatan manusia, bencana. Zhong Qi tercengang. Dia jelas tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Dia ingin menggunakan membaca pikiran untuk mengetahuinya. Terlebih lagi, menggunakan keterampilan membaca pikiran untuk menelusuri rahasia hati orang lain sepanjang waktu tidak hanya sangat melelahkan, tetapi juga tidak menyenangkan dalam hidup Anda sendiri. Yang disebut bencana alam dan bencana akibat ulah manusia mengacu pada fakta bahwa apa yang akan terjadi pada saat berikutnya berada di luar imajinasi siapapun. Karena tidak dapat dibayangkan, maka tampaknya tidak ada yang dapat disalahkan atas penghilangan tersebut dari 4 kekuatan utama. Apa yang kamu katakan sangat tidak jelas. Zhong Qi mengangkat alisnya dengan ringan dan berkata, "Baiklah, izinkan saya memberi Anda sebuah contoh." Chen Ye tersenyum dan berkata, sekelompok orang yang sangat miskin beternak ayam. Kapanpun mereka sangat lapar, mereka ingin membasmi ayam itu dan memakannya, tetapi kemudian mereka berpikir bahwa ayam juga bisa bertelur. Telur tidak hanya bisa Anda bisa isi perutmu, jual untuk mendapatkan uang, dan jika beruntung, kamu bisa menetaskan anak ayam. Oleh karena itu, orang-orang malang ini berjuang seperti ini, tidak tahu harus membasmi atau tidak. Tapi tiba-tiba suatu hari, ayam-ayamnya habis. Meski kita bisa makan sepuasnya, bagaimana dengan makan berikutnya? Jadi saat ini, orang-orang akan saling curiga, bahkan orang-orang yang merupakan kenalan dan teman dekat pun akan bertengkar karena tentang ini. Dia mengutuk. Mungkinkah semua orang saling membasmi hanya demi seekor ayam? Tahukah Anda, ada lebih banyak hal di dunia ini yang bisa membuat orang kenyang. Dulu, mereka sering kelaparan karena mengira memiliki ayam seperti itu akan cukup untuk menopang hidup mereka, jadi mereka tidak melakukan apapun. Tapi setelah ayam itu mati, mereka ingin hidup seperti dulu. Chen Ye memandang Zhong Qi dan tersenyum. Nona Zhong, apa pendapat Anda tentang analogi ini? Setelah mendengar ini, Zhong Qi tidak bisa menahan senyum. Tuan Chen, Anda sangat tidak sopan sehingga Anda membandingkan 4 keluarga besar kami dengan seekor ayam. Ekspresi Zhong Xiao dan yang lainnya berubah menjadi sangat dingin saat Chen Ye berbicara. 4 famili besar tersebut adalah ayam-ayam yang boleh dibasmi tetapi enggan dibasmi. Jika ayam-ayam tersebut masih ada, dengan sendirinya mereka akan bertelur secara terus-menerus. Begitu ayamnya habis, telurnya juga ikut habis. Orang yang ingin memakan telurnya akan berpikir untuk mencari orang yang membasmi ayam tersebut dan melampiaskan amarahnya. Namun apakah bau mulut ini harus keluar? Mungkin pada awalnya Anda akan melakukannya, tetapi jika Anda tenang, Anda pasti akan berubah pikiran. Di dunia, ada yang jenius dan harta karun, dan ada pula yang beruntung menyinggung orang yang masih hidup karena ayam mati, dibandingkan dengan keduanya, itu sedikit. Orang yang mengerti harus bisa membuat penilaian yang akurat. Dalam hati Zhong Qi, dia memandang tinggi Chen Ye lagi. Meskipun jawabannya agak jelek, saya tidak menyangkalnya, tapi itu cukup luar biasa. Jika apa yang baru saja dia katakan memberikan tekanan tertentu pada Feng Qing dan yang lainnya, maka kata-kata Chen Ye pasti telah mengguncang hati ayahnya dan yang lainnya. Chen Ye benar. Tanpa ayam ini untuk bertelur,
bukankah dia akan bisa makan telur dalam hidup ini? Tuan Chen, Zongqi terkekeh saat Anda menggunakan metafora ini, apakah Anda merasa melewatkan sesuatu? Ya, jika Nona Zong mengatakan bahwa ayam yang mati adalah telur emas, maka situasi di mana kamu mati dan aku mati pasti akan terjadi, kan? Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Alis gelap Zongqi akhirnya sedikit mengernyit. Dia memiliki kemampuan membaca pikiran, jadi dia tahu lebih banyak daripada yang lain, jadi dia secara alami memahaminya lebih menyeluruh. Pemuda ini sebenarnya mampu memahaminya dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, Zong Qifang berkata dengan serius tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Ya, ada terlalu banyak orang jenius dan harta karun di dunia ini. Namun, makam para dewa ini telah beredar selama bertahun-tahun, dan mereka yang mendapat manfaat darinya. Jika bukan karena 5 kunci, mereka akan melewati laut dan jatuh ke bumi. Jika tidak, klan monster di laut tidak akan pernah membiarkan tempat-tempat ini tersesat. Zong Qi berkata dengan dingin, jadi, keberadaan 4 kekuatan besar tidak dapat tergantikan. Nona Zong, kamu sangat percaya diri. Percaya diri, aku selalu memilikinya. Kata Zong Qi dengan bangga. Mendengar ini, Chen Ye bertepuk tangan dan tertawa oke, Nona Zong memang pantas mendapatkannya. Jadi, saudara Feng pernah bertaruh dengan keluarga Zong sebelumnya, tapi sayangnya keluarga Zong tidak punya nyali untuk bertaruh. Karena Nona Zong sangat percaya diri, sebaiknya kita bagaimana kalau bertaruh? Saya ingin tahu bagaimana Tuan Chen ingin berjudi. Zong Qi bertanya. Ini juga sangat sederhana. Chen Ye perlahan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sedikit kegilaan diam-diam muncul di ekspresinya secara tidak sengaja. Mari kita bertaruh apakah keberadaan 4 kekuatan besar itu begitu penting. Saya tidak memerlukan kuota untuk memasuki makam para dewa, dan saya tidak ingin mengetahui berita tentang binatang ilahi Dinghai. Saya hanya ingin 4 kekuatan besar lenyap menjadi abu. Saya ingin melihat siapa yang akan melakukannya, datang untuk membalas dendam padaku. Chen Ye, setelah apa yang terjadi? Nona Zong Qi, apakah kamu berani melanjutkan taruhan ini? Suara-suara gila menyebar, dan ruang aula berdengung, seolah bergetar. Semua orang memandang Siang Chen Ye dengan tatapan yang sangat rumit, termasuk Zong Qi. Namun, dia bukanlah wanita biasa. Namanya sebagai penyihir tidak sia-sia. Kemampuannya membaca pikiran dan jiwa memang tak tertandingi di dunia. Sepasang mata yang indah menatap Chen Ye, dan setelah beberapa saat, dia tertawa keras, dengan kepahlawanan seorang pria bolehkah saya bertanya kepada Tuan Chen, apa yang disebut taruhan? Hidupku, hidupmu, Zong Qi sedikit mengernyit. Hei, nak, apakah hidupmu sangat berharga? Akhirnya, dia menemukan kesempatan yang cocok untuk berbicara. Mo Ling, yang tidak jauh dari situ, tersenyum aneh. Chen Ye menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum menurutku hidup ini cukup berharga, setidaknya, lebih berharga daripada hidupmu. Wah, kamu sedang mencari kematian. Begitu Mo Ling selesai berbicara, Zong Qi berbalik dan meliriknya. Chen Ye tanpa sadar mengerutkan kening, karena Mo Ling menundukkan kepalanya di bawah tatapan Zong Qi, yang jelas-jelas mengarah padanya. Seorang ahli misteri bumi dan pemimpin klan muda dari salah satu penguasa di laut, dia benar-benar memiliki ekspresi seperti itu terhadap Zong Qi. Tampaknya nama penyihir tidak terbatas pada daratan. Namun kali ini Zong Xiao dan yang lainnya bisa mengundang Huli dan Mo Ling, bukan karena wajah mereka dan harga yang mereka bayar. Keingintahuan Chen Ye terhadap wanita yang masih terlihat agak misterius hingga saat ini semakin kuat. Tuan Chen, tampaknya Anda juga memiliki kepercayaan diri yang besar. Zong Qi berkata dengan tenang jika 4 kekuatan utama dihancurkan, Anda pasti akan menanggung bebannya. Lalu apa yang akan terjadi pada Anda? Tidak peduli seberapa yakinnya Anda, semuanya sudah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah. Dengan cara ini, taruhan ini akan, tampaknya tidak ada artinya keberadaannya, dan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi 4 kekuatan utama kita. Nona Zong, sebenarnya ini berbeda. Chen Ye berkata dengan tenang saya berkata bahwa hidup saya sangat berharga, jadi saya tidak akan rela mati sebelum saya cukup hidup. Oleh karena itu, arti sebenarnya dari taruhan ini adalah saya bisa menjadi gila, tetapi Anda tidak bisa. Berani, jika saya tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada yang bisa mendapatkannya. Nona Zong Qi, tidak masalah apakah ada taruhan ini atau tidak. Selama Anda tidak menyetujui persyaratan saya, kehancuran 4 kekuatan besar tidak dapat dihindari. Lancang, berani, brengsek, pengadilan kematian. 4 orang, Zong Xiao, Liu Hanshan, berteriak dengan marah pada saat yang hampir bersamaan.
Niat membasmi seperti itu, jika bukan karena kekhawatiran Zongqi berada tepat di depan Chen Ye, jika tidak, mereka akan berubah menjadi gelombang besar dan menenggelamkannya. Chen Ye tersenyum tidak percaya dan memandang Zongqi dengan tenang. Dia sudah tahu bahwa Zongqi adalah satu-satunya yang dapat membuat keputusan dalam masalah ini. Pada saat ini, Zongqi tidak lagi memiliki kendali seperti dulu. Pemikiran pemuda itu berubah begitu cepat bahkan dia tidak dapat memahami pikirannya secara akurat. Dan informasi yang dia peroleh seringkali merupakan informasi dari detik terakhir atau bahkan beberapa detik yang lalu. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sejak Zongqi sepenuhnya mengendalikan kemampuan bawaannya. Oleh karena itu, kini dia hanya bisa mengandalkan kebijaksanaannya sendiri untuk menyelesaikan tantangan ini. Nak, jangan terlalu keras kepala. Huli mendatangi Chen Ye dan berkata kamu tidak perlu ada untuk rahasia binatang ilahi Dinghai. Jika kamu ingin melakukan perjalanan dengan lancar melalui laut dan mencapai makam para dewa, kami, klan Hiu Macan, dapat membantu Anda. Bagaimana kalau bepergian saja? Setelah mengatakan ini, Huli menunjukkan sedikit permintaan maaf, dan dia berbisik nak, jangan salah paham, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa menahannya. Aku diundang dan harus melakukan sesuatu. Hati Chen Ye terangkat tanpa sadar. Huli tidak perlu menyenangkannya sama sekali, bahkan jika dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan naga murni. Long Wei tampaknya hebat, dan dia bisa menekan monster sampai batas tertentu, tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah manusia, dan tingkat kultivasinya terlalu berjauhan. Jika Anda khawatir Chen Ye di masa depan akan melakukan apa yang disebut balas dendam karena apa yang terjadi hari ini, itu akan lebih konyol lagi. Sekalipun bisa diprediksi bahwa Chen Ye akan lebih unggul di masa depan, bukan masalah besar, tapi jangan membuatnya terlalu sulit hari ini. Namun Huli tidak hanya berinisiatif untuk menyelesaikan masalah terbesar memasuki makam para dewa, tapi juga meminta maaf karena mengira telah menghalangi rencananya. Ini sangat layak untuk dibayar. Chen Ye tersenyum dan berkata saudara Huli, terima kasih atas bantuan Anda, tetapi ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Huli mengangguk, lalu melangkah ke samping. Dia sudah menyampaikan apa yang ingin dia katakan dan ungkapkan selama perjalanan ini. Dalam hatinya, dia juga percaya bahwa 4 kekuatan utama di kota angin laut, ditambah Zongqi, tidak sepenting Chen Ye saja. Tentu saja, pandangan seperti itu hanya ditentukan oleh indera dan lokasi seseorang. Tidak semua orang berpikiran seperti itu. Setidaknya, Mo Ling di dekatnya menganggap Chen Ye sebagai duri di hatinya. Setelah terdiam beberapa menit, Zongqi terkekeh Tuan Huli benar. Sebenarnya, taruhan ini tidak perlu ada sama sekali. Zongqi sebenarnya memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap Huli dan Mo Ling. Ini bukan karena Huli hanya mengucapkan kata-kata yang membangun. Betapapun jahatnya hati seseorang, dia pasti menyukai orang yang terus terang. Zongqi tidak terkecuali. Tentu saja, Tuan Chen memiliki permintaan, dan kami harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Bagaimana dengan ini? Zongqi berkata kami tidak akan mengatakan yang sebenarnya tentang tempat keberadaan binatang ilahi Dinghai, tapi aku bisa menjinakkan Dinghai untukmu. Binatang suci itu akan diserahkan padamu saat waktunya tiba. Ini hanya sebuah premis, Tuan Chen, Anda harus percaya bahwa saya tidak akan melakukan apapun. Wah, lebih baik hentikan saja. Jika kita benar-benar ingin menimbulkan masalah, 4 kekuatan besar mungkin tidak takut padamu, dan aku, klan Gurita, tidak akan berdiam diri. Mungkin mengetahui bahwa Zongqi sudah tidak bahagia, saat ini, Mo Ling memberikan dukungan penuhnya tanpa ragu-ragu. Chen Ye sedikit membeku, pengaruh Zongqi pada klan monster laut yang tak ada habisnya ini sebenarnya sangat besar. Terlepas dari ini, tujuannya telah tercapai, dan itu sudah cukup. Dari awal hingga akhir, Chen Ye tidak pernah berpikir untuk benar-benar mencabut 4 kekuatan utama. Belum lagi dia tidak memiliki kekuatan, dan tidak ada seorang pun di antaranya kedua belah pihak. Dendam yang begitu besar. Tentu saja, jika Zhong Xiao mengetahui bahwa putranya ada di tangan Chen Ye, itu karena hal lain. Oke, karena Nona Zhong berkata demikian, saya bukanlah orang yang agresif. Namun, jumlah binatang ilahi Dinghai harus cukup besar, jika tidak, mereka tidak akan mampu membawa terlalu banyak dari kita. Zongqi tersenyum manis dan berkata, jangan khawatir, Tuan Chen. Saya sudah melakukannya, jadi saya tidak akan terlalu pelit. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Saudara Huli, datang dan minum bersamaku ketika kamu punya waktu. Chen Ye tersenyum dan memeluk tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Ayah, biarkan aku mengantar Tuan Chen pergi.
Zong Qi juga mengatakan sesuatu kepada Zong Xiao dan mengejar Chen Ye. Chen Ye mengabaikan Zong Xiao dan yang lainnya karena tidak ada yang perlu dibicarakan antara kedua pihak. Zong Qi juga mengabaikan semua orang. Chen Ye, yang sedang berjalan di depan, melihat sedikit lengkungan menyapu sudut mulutnya. Setelah keluar dari rumah Zong, Zong Qi berkata dengan lebih murah hati Paman Feng, Tuan Yang, Paman, bisakah Anda kembali dulu? Saya ingin berbicara dengan Chen Ye sendirian. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Selain itu, dengan kemampuan dan pikirannya, meskipun aku ingin melakukan sesuatu, aku khawatir aku tidak akan berhasil. Senyuman yang indah selalu tak tertahankan. Tapi Zong Qi bukanlah kecantikan biasa. Di hati Feng Qing dan lainnya, pentingnya Chen Ye telah melampaui kehidupan mereka sendiri, jadi mereka harus segera menolak. Tapi Chen Ye berkata sambil tersenyum, Tuan Yang, 3 kakak laki-laki tertua, silakan kembali dulu. Saya hanya ingin meminta nasihat Nona Zong tentang sesuatu. Sebenarnya, nasihat macam apa yang datang ke sana? Setelah tinggal bersama Zong Qi beberapa saat, dia juga ingin mendengar apa yang ingin dikatakan wanita ini kepadanya sendirian dan tajam. Bagi praktisi seni bela diri, mengkultivasi pikiran adalah hal yang paling penting. Jarang sekali mendapatkan kesempatan sebaik ini, jadi Chen Ye tentu ingin mencobanya. Melihat desakan Chen Ye, Feng Qing dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Sejujurnya, mereka sangat yakin dengan yang pertama. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mampu memaksa 4 kekuatan utama kota angin di laut untuk mengendalikan situasi mereka sendiri. Binatang mitos Dinghai datang ke rumah Anda. Tuan Chen, ayo jalan-jalan. Setelah Feng Qing dan yang lainnya pergi, Zong Qi berkata dengan lembut. Chen Ye mengangguk dan berjalan berdampingan dengannya di jalan yang sepi. Kadang-kadang, Chen Ye menoleh untuk melihat wanita di sebelahnya. Ketika mereka pertama kali bertemu, terlepas dari sikap 8 guru misterius bumi yang mengesankan, dia masih berdiri tak bergerak seperti batu. Di depan gerbang kota Windy di laut, kerapuhan dan penampilan heroik wanita berpadu sempurna. Sebelumnya, di Zong Mansion, dia menunjukkan kebijaksanaan yang tidak dimiliki wanita biasa, dan kebanggaan yang melonjak seperti seorang pria. Semua hal ini telah muncul pada wanita yang sama, yang tidak diragukan lagi memberikan wanita ini kekuatan es asterisk yang sangat besar. Melihat seluruh dunia, tidak banyak wanita seperti itu. Bahkan Chen Ye memiliki kecantikan yang tiada taraf di sampingnya, dan dalam ingatannya, ada 2 gadis cantik yang tidak kalah dengan Zong Qi. Saat menghadapi Zong Qi, pikirannya tidak dapat mempertahankan ketenangan mutlak. Pada saat ini, di bawah sinar bulan, gaun putih memantulkan cahaya lembut, menghilangkan ketegasan dan tekad. Pada saat ini, Zong Qi, dalam kemalasannya yang biasa, menambahkan pesona yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak diragukan lagi penuh dengan kekuatan es asterisk yang lebih besar. Penyihir itu memang bisa berubah. Tuan Chen. Saat Chen Ye diam-diam mengukurnya, Zong Qi tiba-tiba menoleh, matanya yang cerah dan bersih tampak mengamati seluruh keberadaannya. Tuan Chen, mengapa Anda melawan 4 kekuatan utama kami? Atau dengan kata lain, mengapa Anda melawan saya? Kata-kata Zong Qi membuat Chen Ye tanpa sadar tercengang. Melawan 4 kekuatan besar adalah karena kebudewanya sendiri. Tidak ada jalan lain. Dengan kecerdasan Zong Qi, dia tidak akan menanyakan pertanyaan vulgar seperti itu. Tapi dia bertanya lagi, mengapa kita harus melawannya? Ini agak menarik, mungkinkah dia dapat sepenuhnya mewakili 4 kekuatan besar, ataukah pemimpin sebenarnya dari 4 kekuatan besar, Zong Qi? Namun benar atau tidak, ada konflik mendalam antara Zong Xiao dan Zong Qi. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye tersenyum dan berkata, menurut Anda apa yang harus saya lakukan, Nona Zong? Mata indah Zong Qi terus menatapnya. Setiap gerakan kecil apapun dari yang terakhir akan diperbesar tanpa batas di matanya. Kali ini, Zong Qi bersumpah untuk melihat pemuda ini sepenuhnya. Mendengar pertanyaan retorisnya, Zong Qi berkata dengan tegas, Tuan Chen, dengan segala hormat, meskipun Anda memiliki banyak kebaikan terhadap Feng Qing dan yang lainnya, mereka bukanlah mitra terbaik untuk Anda ajak bekerja sama. Kalau begitu Nona Zong, dipandang oleh wanita cantik seperti kekasih akan membuat jantung pria manapun berdebar kencang, begitu pula Chen Ye. Tampaknya menyadari perubahan dalam hati Chen Ye, Zong Qi tersenyum menawan dan berkata kamu bekerja sama dengan Feng Qing dan yang lainnya hanya untuk mendapatkan kualifikasi memasuki makam para dewa. Sekarang, tampaknya kamu lebih unggul, tidak hanya mendapatkan 2 kuota, dan Dinghai Divine Beast juga diberikan oleh kami dengan kedua tangan, tapi Zong Qi berkata dengan dingin ada banyak kekuatan dan individu di kota angin laut hari ini.
Apakah kuota Anda dijamin aman? Chen Ye memahami bahwa tidak hanya ada 4 kekuatan besar termasuk keluarga Zong di kota angin laut, tetapi juga keluarga Sue yang memberikan pakaian roh hantu warna-warni kepada Zixuan, yang tampaknya bukan kekuatan biasa. Dan mereka yang datang ke sini untuk mendapatkan kualifikasi memasuki makam para dewa jelas bukan kekuatan seperti keluarga Feng. Kedua kuota tersebut hanya untuk mencegah keluarga Zong dan 4 kekuatan besar lainnya melakukan intervensi. Bukan berarti mereka harus menjadi milik Chen Ye dan yang lainnya di kota angin laut, mereka pasti akan mendapatkannya saat itu, Anda akan menambahkan banyak musuh secara tiba-tiba. Lalu jika kita bekerja sama dengan Nona Zong, kita akan aman. Chen Ye bertanya balik, ada sedikit rasa dingin di alisnya. Dia memang wanita yang tidak biasa. Zong Qi berkata saya tidak berani mengatakan 100%, tapi setidaknya pengaruh 4 kekuatan utama kita di kota Feng di wilayah laut jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh Feng Qing dan yang lainnya. Inilah yang disebut ular lokal maksudku, selama kita berbicara, aku yakin banyak masalah akan hilang. Ini benar, tapi, Chen Ye menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum Nona Zong, apa yang Anda katakan masuk akal. Namun, bahkan jika 4 kekuatan besar membantu saya, Anda mengatakan itu bukanlah hal yang pasti. Karena kita masih bertarung, mengapa bukankah aku memilih untuk merasa lebih nyaman? Bagaimana dengan pihak saudara Feng? Meskipun lebih sulit, aku lebih suka mengambil lebih banyak risiko. Mendengar ini, alis gelap Zong Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat, dan senyum puas muncul di kedalaman matanya. Inti dari kata-kata Chen Ye adalah bahwa yang disebut lebih berani adalah karena dia belum menerima lebih banyak manfaat. Jika demikian, siapa yang mau mengambil risiko? Mata Zong Qi berbinar dan dia tersenyum main-main Tuan Chen, apa pendapat Anda tentang saya? Nona Zong Qi secara alami tak tertandingi di dunia, dan kecantikannya luar biasa. Apakah Anda masih harus bertanya? Kata Chen Ye sambil tersenyum jahat. Kalau begitu, jika saya bisa berteman dengan Tuan Muda, saya ingin tahu apakah Tuan Muda Chen bisa datang bekerja sama dengan saya karena teman saya. Dalam sekejap, Zong Qi tampak menjadi orang yang berbeda. Tidak hanya senyumannya yang sangat menawan, tetapi suaranya bahkan lebih gembira. Tubuh halus dalam gaun putih tampak sedikit gemetar, dan ada aura memikat yang perlahan menyebar keluar. Meskipun keseluruhan tubuhnya telah berubah secara drastis, matanya masih bersih, transparan, dan bahkan halus, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah ini orang yang sama. Di bawah infeksi unik seperti itu, napas Chen Ye berangsur-angsur menjadi lebih berat. Pada saat yang sama, sosoknya sudah terukir di hati Chen Ye di gerbang kota. Teman, apakah mereka hanya berteman? Dalam hal ini, sepertinya itu tidak cukup. Senyuman Chen Ye menjadi semakin jahat. Keindahan itu tepat di hadapannya. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya sedikit untuk memeluk orang yang menghantui mimpi banyak orang dan kemudian membelainya dengan kelembutan nakal. Namun, terlepas dari apakah Chen Ye memiliki ide seperti itu, Zong Qi tidak memberinya kesempatan seperti itu. Dengan sedikit gerakan langkah teratai, dia menjauh sedikit, tetapi tidak terlalu jauh sangat bagus. Merasa nafas Chen Ye menjadi lebih kuat karena tindakannya, Zong Qi tersenyum. Sebagai seorang wanita, terutama wanita cantik seperti dia memahami lebih baik dari orang biasa bahwa hanya ketika dia ingin menyambutnya atau menolak, barulah dia dapat melakukannya, jadi. Jadikan dirimu lebih penting di hati para pria. Tuan Chen, mohon pikirkan baik-baik. Saya harap saya dapat mendengar kabar baik dari Anda saat itu. Dan saya juga berjanji kepada Anda, Tuan Chen, selama Anda memberi saya kabar baik, upah saya pasti akan menjadi Anda lebih puas. Zong Qi tersenyum lembut, dan orang itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang harum. Sebelum pergi, seperti capung yang menyentuh air, ia menyentuh wajah Chen Ye dengan lembut, dan kemudian sosok itu menghilang. Jika Anda bertahan secara menangui buta, meskipun Anda dapat menarik perhatian pria, pria juga memiliki batasannya. Zong Qi masih memahami kebenaran bahwa bertindak terlalu jauh tidaklah cukup. Setelah kecantikannya pergi, Chen Ye sepertinya merasa tersesat. Dia dengan lembut menutupi bekas bibir dan aroma yang ditinggalkan oleh kecantikan itu dengan telapak tangannya. Dia menarik napas panjang dan tampak merasa jauh lebih rileks. Kembali ke Zong Mansion, Zong Qi tidak langsung pergi ke ruang tamu untuk menemui Zong Xiao dan 2 orang lainnya yang telah lama menunggunya, malah dia berbalik ke halaman belakang tempat tinggalnya. Di halaman sana, saat ini, ada seorang pemuda berdiri dengan tenang. Ketika dia melihat Zong Qi kembali, dia hanya memberinya tatapan datar dan tidak banyak bicara. Ada apa? Apakah kamu marah?
Menyadari ketidakbahagiaan pemuda itu, Zongqi dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Ya, pemuda itu tidak menyangkalnya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh melihat orang yang kamu cintai menggoda pria lain, meski kamu punya motif lain, itu juga membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Zongqi menyandarkan seluruh tubuhnya ke dada pemuda itu dan berkata dengan lembut, saya melakukan ini untuk masa depan kita. Itulah mengapa saya menahannya dan tidak menghentikannya, tapi Kier, kami sudah menerima cukup, dan tidak perlu repot lagi. Pemuda itu mengangkat pipi Zongqi. Bahkan setelah menontonnya selama bertahun-tahun, dia masih terpesona olehnya. Dia berkata dengan lembut, sejujurnya, ketidaknyamanan saya bukan hanya karena usaha Anda, tetapi saya juga takut hal itu akan terjadi, ada sesuatu yang salah denganmu. Suatu hari, kamu terbang dan kamu tidak akan kembali. Mendengar ini, Zongqi tidak bisa berhenti tertawa. Kapan tuan muda keluarga Xiao yang bermartabat menjadi begitu tidak yakin pada dirinya sendiri. Segera, Zongqi berkata dengan sangat lembut, Wuxiang, jangan khawatir, aku menghabiskan begitu banyak usaha untuk membuatmu jatuh cinta padaku, bagaimana aku bisa rela meninggalkanmu? Itu benar, tapi aku masih sedikit khawatir. Pemuda itu ragu-ragu sejenak dan berkata perlahan, mengapa saya tidak menikah secepatnya? Saat itu, saya dapat mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Anda adalah milik saya, Anda benar-benar milik saya. Jantung Zongqi tiba-tiba berhenti pada saat ini, membuatnya merasa sulit bernapas dan sedikit sakit. Tapi dia segera pulih, dan dia berkata sambil tersenyum, ayah sangat kesal sekarang karena masalah makam para dewa dan pembasmian adik laki-lakinya, jadi ini bukan waktu terbaik untuk menyebutkannya saat ini. Jangan khawatir, kami akan menunggu sampai masalah ini terselesaikan. Setelah semuanya selesai, saya akan berinisiatif untuk membicarakannya dengan ayah. Wuxiang, kamu harus istirahat lebih awal. Aku akan pergi ke ruang depan untuk mendiskusikan tindakan ini dengan ayah dan yang lainnya. Karena itu, Zongqi tidak lagi melewatkan pelukan hangat ini dan segera pergi. Melihat punggungnya, ekspresi keganasan tiba-tiba muncul di wajah lembut pemuda itu. Kita telah bersama selama 8 tahun, Kier, tapi kamu masih bisa melindungiku seperti batu giok. Haha, aku bertanya-tanya jika itu karena kamu begitu luar biasa, atau kamu ingin mempertahankan yang terbaik di malam terbaik kita, atau menurutmu aku, Xiao Wuxiang, tidak berguna. Zongqi, kamu tidak boleh mempermainkanku, jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Feng Qing dan yang lainnya masih menunggu Chen Ye di penginapan. Setelah melihatnya kembali, meskipun mereka berempat tidak mengajukan pertanyaan apapun, mereka tidak menyembunyikan kekhawatiran mereka akan menimbulkan kebencian. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, semuanya. Chen Ye tidak banyak bicara, percaya bahwa kata-kata ini dapat membuat mereka merasa nyaman. Feng Qing dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk, lalu mendatangi Chen Ye. Feng Qing menepuk pundaknya dan berkata, ada sesuatu yang tidak boleh saya katakan, saya ingin memberi tahu Anda. Saudara Chen Ye, Nona Zixuan dan Zongqi dipanggil sebagai dua keindahan wilayah timur. Di masa lalu, ini hanya penjajaran dalam hal reputasi, tapi sekarang, mungkin ada perubahan besar. Tolong tunjukkan lebih banyak belas kasihan kepada Nona Zixuan. Chen Ye sedikit terkejut, dan ketika dia ingin bertanya dengan jelas, Feng Qing dan yang lainnya segera pergi. Apa artinya ini? Apakah Zixuan dan Zongqi memiliki dendam yang tidak dapat diselesaikan di masa lalu karena mereka memiliki reputasi yang sama? Tetapi meskipun itu adalah dendam, itu hanyalah dendam. Feng Qing tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu sama sekali. Apakah karena cinta? Itu lebih konyol lagi. Dalam hidup ini, Zixuan hanya memberikan cinta kepada satu orang. Untuk orang seperti itu, Chen Ye percaya bahwa dengan kesombongan Zongqi, bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta dengan pria dengan kualitas seperti itu. Chen Ye memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat memahaminya. Kembali ke halaman tempat mereka menginap, lampu di kamar Zixuan dan Ling Er sudah dimatikan. Chen Ye menekan keinginannya untuk berbicara dengan Zixuan dan memasuki kamarnya sendiri. Di bawah malam, kota angin laut jauh lebih tenang. Setengah jam kemudian, sesosok tubuh, ditutupi jubah hitam, keluar dari penginapan tempat Chen Ye berada, dan kemudian dengan cepat menuju ke lokasi keluarga Zong seperti kilat. Tuan Liu, Paman Zuo, Paman Chu, Tuan Huli, Tuan Moling, ayah. Memasuki ruang tamu, Zongqi telah menenangkan suasana hatinya yang terburu-buru sebelumnya, dan menyapa semua orang di aula dengan senyuman di wajahnya. Kier, kamu akhirnya kembali. Apa yang kamu bicarakan dengan anak itu? Begitu Zongqi selesai berbicara, Liu Hanshan tidak sabar untuk bertanya.
Ini adalah keluarga Zong. Baik itu publik atau pribadi, tampaknya Zong Xiao yang harus mengajukan pertanyaan. Meskipun semua orang sangat cemas dan akrab satu sama lain, bagaimanapun juga, setiap orang memiliki status yang luar biasa tidak dilakukan. Zong Xiao tidak berniat bertanya. Dia memandang Zong Qi dengan dingin. Konflik antara ayah dan anak perempuannya cukup jelas. Zong Qi berkata kami mengobrol santai, dan saya membujuk dia untuk bekerja sama dengan kami. Lalu apa hasilnya? Liu Hanshan bertanya lagi dengan cemas. Zong Qi menggelengkan kepalanya dan berkata belum ada jawaban. Dia orang yang bersuara lembut. Dengan metode saya pasti bisa membujuknya lebih mudah daripada orang biasa, tetapi harga yang harus saya bayar sebenarnya tidak mahal. Kecil. Mendengar ini, Liu Hanshan mengerutkan kening dan berkata, kami mampu membeli apapun yang diberikan Feng Qing dan orang lain kepadanya. Begitu dia selesai berbicara, Liu Hanshan sepertinya baru saja bangun, dan suaranya menjadi lebih serius. Kier, maksudmu adalah apa yang bisa kita berikan padanya tidak bisa memuaskannya, atau sulit bagi kita untuk melakukannya, berikan dia apa yang dia inginkan. Ya, jadi saya kembali tanpa hasil. Zong Qi menjawab. Saya tidak tahu apa yang diinginkan anak itu. Melihat Zong Qi, Liu Hanshan bertanya, dan tiba-tiba menjadi jelas. Pada saat itu, wajah lamanya dipenuhi amarah. Anak laki-laki itu adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kier, jangan perhatikan dia. Kali ini kami mengaku kalah, 2 kuota ditambahkan ke binatang laut, tapi ini hanya kali ini, dan itu tidak akan bertahan lama. Karena itu, kami juga telah melihat dan mengalami aspek menakutkan dari anak laki-laki itu dengan mata kepala kami sendiri. Zong Xiao, yang telah lama terdiam, sekarang berkata dengan suara yang dalam. Zong Qi, asal mula masalah ini semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan merancang Feng Qing dan mereka sama sekali, dan tidak akan ada harga yang harus kami bayar sekarang. Sudah waktunya bagi Anda untuk memberi kami penjelasan. Jika hubungan antara ayah dan anak baik, yang saya katakan di sini adalah saya harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Namun, saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya akan memberikan penjelasan kepada kami. Saudara Zong, kamu sudah kehilangan kontak sekarang. Penjelasan apapun yang diperlukan, semua orang setuju pada awalnya. Liu Hanshan berkata sambil tersenyum, Zuo Su dan Chu Feng juga memiliki maksud yang sama, tetapi mereka semua memandang Zong Qi. Jelas, meskipun mereka tidak bermaksud meminta penjelasan apapun, mereka tetap ingin Zong Qi memberikannya. Setelah merenung sejenak, Zong Qi berkata saya tidak pernah menyangkal bahwa rencana ini sepenuhnya milik saya. Rencana ini sudah ada beberapa tahun yang lalu, dan semua orang mengetahuinya. Apakah saya memiliki rencana ini pada awalnya atau ketika saya bersiap untuk mengimplementasikannya? Saya telah memberitahu Anda berkali-kali bahwa apapun jenis rencananya, tidak ada kesempurnaan, dan tidak ada yang absolut di dunia ini. Jika ada adalah kecelakaan, itu bukan niat saya, tetapi jika Anda ingin menggunakan ini untuk menantang saya, itu terlalu berlebihan. Tentu, Zong Qi berkata dengan sungguh-sungguh saya harus meminta maaf, dan jika perlu, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Waktu yang tepat, Zong Xiao mencibir, lalu tidak berkata apa-apa. 3 orang lainnya tersenyum dan berkata serempak. Kier, apa yang kamu katakan terlalu keterlaluan. Kita semua adalah rakyat kita sendiri, jadi tidak perlu kompensasi apapun. Selama kita mengembangkan kota angin laut dengan lebih baik dan lebih baik lagi, kedepannya kami sangat puas. Itu pasti, yakinlah. Liu Hanshan mengangguk berulang kali, tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata Kier, lihat, jika kita mengirim seseorang untuk membasmi anak itu, tanpa anak itu, Feng Qing dan yang lainnya tidak akan sebesar itu. Tekad, mungkin kami akan memiliki beberapa peluang. Sebelum Zong Qi mengatakan apapun, Huli, yang seperti menara besi, tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara mendengung saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, tetapi ada satu hal. Bocah itu Chen Ye, yang dari kamu. Jangan pernah berpikir untuk menyakitinya, jika tidak, kamu akan menjadi musuh klan Hiu Macan kita. Jika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Semua orang yang menunggu di aula tidak bisa tidak terkejut. Tuan Huli, apa maksud Anda dengan ini? Liu Hanshan tiba-tiba berkata dengan dingin. Maksudku sangat jelas, Liu Hanshan. Kamu bahkan tidak memahaminya. Oke, aku tinggalkan saja di sini. Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, lakukan saja apa yang aku inginkan. Huli memeluk Zong Qi dan berkata, Nona Zong, saya pergi dulu.
Ayah saya meminta saya untuk menyapa Anda atas namanya. Tuan Huli, berjalanlah perlahan. Zongqi tertawa dan hendak mengantarnya pergi ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di aula juga mengubah ekspresi mereka. Zong Xiao, keluarlah. Suara yang jelas, disertai dengan niat membasmi yang ganas, bergema seperti guntur di Bell Mansion, mengguncang malam yang gelap dan segera menghapus kesunyian aslinya. Selama bertahun-tahun, kepala keluarga Zong, salah satu dari 4 kekuatan utama di kota angin laut, meskipun banyak orang ingin membasmi Zong Xiao, tidak ada yang berani bersikap begitu terbuka dan provokatif. Di ruang tamu, Zong Xiao, yang sudah sangat tidak bahagia, tidak punya tempat untuk melampiaskan, tapi sekarang sudah tepat. Dia tertawa dengan marah, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang secepat kilat. Orang lain juga mengikuti tanpa ragu-ragu. Mereka tidak khawatir Zong Xiao akan menderita kerugian. Bagaimanapun, ini adalah kota angin di lautan, dan 4 kekuatan besar telah lama bersekutu, maju dan mundur bersama klan Ibel besar. Formasi seperti ini tidak lemah. Di langit di atas Zong Mansion, seseorang berpakaian hitam melayang dengan tenang. Dia diselimuti jubah hitam. Tidak jelas seperti apa dia, tapi menilai dari bentuk tubuhnya, dia pasti seorang wanita. Hei, kamu berani menyerang keluarga Zongku. Junior, kamu sangat berani. Melihat pria berbaju hitam, mata Zong Xiao menunjukkan cahaya yang tajam, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membasmi, yang seperti gelombang yang bergelombang. Mengabaikan niat membasmi, pria berbaju hitam bertanya dengan tenang, kamu adalah Zong Xiao. Semua orang yang hadir, termasuk Zong Xiao sendiri, tertegun sejenak. Yang menyusahkan Zong Xiao, dia sebenarnya bahkan tidak tahu siapa Zong Xiao. Zong Xiao terkekeh, junior, aku baru saja akan membasmi seseorang, dan kamu datang tepat pada waktunya. Ini adalah kehendak dewa, jadi jika kamu mati, jangan salahkan siapapun. Begitu dia selesai berbicara, Zong Xiao melintas, muncul di depan pria berpakaian hitam seperti hantu, dan kemudian dia menamparkan telapak tangannya, energi misterius menyapu seperti gunung berapi, sangat dahsyat. Tepat ketika serangan Zong Xiao hendak mengenai pria berbaju hitam itu bergerak. Dari bawah jubah hitam, telapak tangan sebening kristal seperti batu giok gemuk kambing muncul dengan lembut. Saat berikutnya, di udara, kedua telapak tangan saling bersendewa, dan badai dahsyat meledak. Kedua sosok itu segera mundur ke arah yang berlawanan. Zong Xiao mundur 5 langkah, tetapi pria berbaju hitam itu 2 kali lebih kuat darinya. Jelas, tingkat kultivasi pria berbaju hitam itu lebih lemah. Setelah melihat bahwa tingkat kultivasi pria berbaju hitam tidak lebih dari ini, Zong Xiao kagum ekspresi yang menginspirasi, semakin intens. Pada saat ini, dengan Zong Xiao sebagai pusatnya, semua energi spiritual langit dan bumi dalam radiusnya tampak ditarik, menempel erat padanya. Kemudian, telapak tangannya terentang, seolah bergerak seperti kehampaan, semua energi spiritual tiba-tiba melonjak hebat. Junior, menderita kematian. Di tengah teriakan marah, Zong Xiao berdiri di udara, mengubah telapak tangannya menjadi pisau, dan menebas pria berbaju hitam itu dengan keras. Pada saat yang sama, semua energi spiritual yang melonjak diserap olehnya dan menyatu ke dalam tubuh tangan pisau. Cahaya pedang terbang keluar dari udara, mengembang beberapa kali dengan setiap langkah ke depan. Pada akhirnya, ketika muncul di depan pria berbaju hitam, ukurannya sudah lebih dari 10 kaki, seperti telapak tangan raksasa yang menutupi langit, menunjuk ke arah pria kulit hitam itu. Pria berpakaian itu menekan dengan kuat. Level ini masih jauh dari cukup. Terlebih lagi, ini adalah keluarga Zong dan kita tidak bisa tinggal lama-lama. Pria berbaju hitam itu bergumam pelan, dan sosoknya bergerak tiba-tiba, seperti hantu, muncul di luar jangkauan telapak tangan raksasa. Melihat pria berbaju hitam itu bergerak begitu cepat, Zong Xiao juga terkejut. Sebelum dia bisa melanjutkan pengejarannya, dia tiba-tiba merasa seluruh dunia tiba-tiba bergetar. Dia segera melihat sekeliling dan melihat pria berbaju hitam itu memiliki 2 energi berbeda namun tertinggi di tangannya tersebar. Tidak hanya itu, saya bahkan lebih terkejut lagi melihat pria berbaju hitam itu benar-benar menggabungkan kedua energi tersebut, dan kecepatannya sangat cepat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu juga sedikit terkejut, mungkin karena belum pernah ada yang melihat hal seperti itu sebelumnya. Mereka semua adalah ahli, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa energi yang berbeda dapat digabungkan dengan kecepatan secepat itu. Hanya dalam beberapa detik, seberkas cahaya ungu kecoklatan membubung ke langit dari tangan pria berbaju hitam. Itu sangat mendominasi dan kejam, mengguncang ruang, seolah-olah akhir telah tiba.
Menghadapi pukulan kuat dari pria berbaju hitam, Zhong Xiao benar-benar menyingkirkan semua rasa jijik di hatinya. Kemudian, seperti badai, cahaya hitam mengerikan keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan, aura ganas diam-diam memenuhi udara. Cahaya gelap memenuhi langit dan bumi. Zhong Xiao perlahan mengulurkan telapak tangannya, lalu menghadap pria berbaju hitam dan tiba-tiba memegangnya, suara rendah dan serak perlahan keluar. King Tian sudah punah. Pada saat ini, aura jahat yang mengerikan menyapu langit, dan seluruh dunia tampak seperti neraka telah turun, sangat menakutkan, dan Zhong Xiao sendiri berdiri seperti Dewa Ibel, berdiri di antara langit dan bumi. Melihat perubahan Zhong Xiao saat ini, sosok yang telah lama tertekan secara bertahap muncul di benak pria berbaju hitam. Di saat yang sama, sosok Zhong Xiao juga termasuk di dalamnya pada akhirnya, mereka benar-benar berbaur dan menjadi orang yang sama. Mata orang berbaju hitam awalnya tampak tenang, tetapi pada saat ini, sepertinya pikirannya telah dirangsang oleh sesuatu. Tampilan yang muncul seperti orang gila, dan suaranya juga sangat ganas pada saat ini. Zhong Xiao, itu kamu, itu kamu. Meskipun suara pria berbaju hitam itu sangat gila, ada suara yang sangat gembira, seolah-olah dia telah mencari Zhong Xiao selama bertahun-tahun. Sungguh tak terduga sehingga semua orang yang hadir tertegun sejenak. Siapa kamu? Di udara, Zhong Xiao bertanya dengan suara yang dalam. Zhong Xiao tidak dapat mengingat sama sekali kapan dia telah menyinggung orang nomor satu itu, dan apa yang ditunjukkan pria berbaju hitam itu sudah sangat menakutkan. Dia sudah tenang sekarang. Jika itu adalah kesalahpahaman, maka itu akan menjadi yang terburuk. Orang yang menginginkan hidupmu. Kegilaan di matanya menyebar ke setiap bagian tubuh pria berbaju hitam dalam sekejap. Pada saat ini, dunia seolah-olah menjadi sangat kacau karena kegilaannya. Di telapak tangannya, sebuah tombak melompat keluar. Segera, berkas cahaya ungu kecoklatan yang sepertinya menembus seluruh dunia benar-benar menyatu menjadi tombak. Berdengung, gelombang fluktuasi energi yang menakutkan, pada saat ini, tersapu dengan gila-gilaan dari tombak. Tombak penghancur dunia Lei Qing, Xixiao Wuji. Pria berbaju hitam memegang tombak di tangannya, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah dengan radius 100 meter menjadi tanah kacau yang sepertinya telah direklamasi oleh masa lalu kehancuran, dan gelombang-gelombang demi gelombang melonjak. Sosok pria berbaju hitam itu bergerak, tombaknya teracung dengan marah, dan angin yang menusuk udara tiba-tiba bergema kemanapun dia lewat, area kehancuran yang mengerikan terbentuk. Semua orang yang melihatnya bisa merasakan serangan kuat dari pria berbaju hitam saat ini. Melihat tombak itu meluncur ke arahnya seperti naga yang menggelegar, wajah Zhong Xiao menjadi dingin sepertinya aku tidak takut padamu. Di tengah teriakan, langit dipenuhi cahaya hitam, yang menyapu langit dengan cara yang sama gilanya. Dalam sekejap, dunia menjadi lebih gelap, dan seolah-olah Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda seperti kubah, menutupi langit, kejahatan yang tak terlukiskan juga melekat dan mengembun di langit di sini. Telapak tangan Zhong Xiao yang menonjol ke angkasa tiba-tiba menggenggamnya, dan cahaya hitam tiba-tiba menyebar di tangannya, dan kemudian langsung berubah menjadi pisau panjang sehitam tinta. Di bilahnya, cahaya hitam berkedip-kedip, dengan tampilan yang sangat menyeramkan menyebar. Tebasan pemusnahan King Tian. Saat berikutnya, Zhong Xiao mengayunkan pedang panjangnya, lalu menebas ke depan dengan marah. Bang! Saat tombak dan pisau panjang bertabrakan, suara tajam emas dan besi tiba-tiba bergema, dan angin kencang menyebar dengan cepat. Bengkak! Tanah di bawah sepertinya terdistorsi oleh kekuatan yang kuat pada saat ini. Di tanah, sebenarnya ada gelombang bumi yang menyebar dalam lingkaran. Akhirnya, seluruh Bell Mansion ditutupi oleh mereka mulai runtuh. Mata Liu Hanshan dan yang lainnya sangat serius. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak bisa lagi terlalu dekat dan hanya bisa melihat dengan tenang dari kejauhan. Dampak kekerasan itu tidak berlangsung lama. Setelah sekitar beberapa detik, terdengar bunyi klik. Segera semua orang melihat bahwa pisau panjang hitam pekat Zhong Xiao benar-benar memecahkan garis di depan tombak. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah getaran hebat dari tubuh pria berbaju hitam. Pria itu memegang tombak dan dengan cepat mundur ke belakang. Tidak mengambil keuntungan apapun. Namun, Zhong Xiao juga tidak mengambil keuntungan apapun. Ketika pria berbaju hitam itu mundur, dia juga mundur ke dalam kehampaan, wajahnya sangat pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Sebaliknya, orang berbaju hitam yang ditutupi jubah hitam tidak bisa mendeteksi sejauh mana trauma yang dideritanya. Mereka tahu betul tentang kekuatan Zhong Xiao. Meskipun yang pertama memiliki tingkat kultivasi terendah di antara keempatnya, jika mereka berusaha sekuat tenaga,
kecuali Liu Hanshan, baik Zuo Su maupun Chu Feng tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya. Kekuatan seperti itu sekarang dipaksa ke dalam kondisi ini oleh seorang pejuang yang asal-usulnya tidak diketahui dan budidayanya hanya di alam Lixuan. Siapa pria berbaju hitam ini? Aku membasmimu. Dia awalnya mengira orang ini adalah seseorang yang melampiaskan amarahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan terluka di depan semua orang. Di tengah teriakan keras, aliran energi yang dalam melonjak keluar dari tubuhnya, dan kemudian melesat langsung ke langit. Di bawah tampilan seperti itu, seluruh kehampaan sepertinya merespons, dan semburan kegelapan ekstrim menyebar ke segala arah. Awalnya, cahaya hitam hanya menyelimuti Zhong Mansion, tapi sekarang, ia telah melewati Zhong Mansion dan menuju lebih jauh. Dalam penampilan seperti itu, deru lonceng sepertinya menutupi seluruh kota angin di laut. Dan di bawah cahaya gelap seperti itu, auman hantu yang ganas muncul. Di saat yang sama, pria berbaju hitam merasakan aura yang sangat familiar. Sekarang, aku cukup yakin itu dia. Melihat Zhong Xiao yang turun seperti ibel, mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi tenang dengan cepat. Dia menggerakkan tombak di tangannya, mengarahkan ujung tombaknya langsung ke Zhong Xiao, dan berteriak, "Saya bukan lawanmu hari ini, tapi harap diingat, saya akan segera datang kepada Anda lagi, dan ketika saya datang kepada Anda lagi, itu akan menjadi hari ketika keluarga Zhong Anda akan dihancurkan." Hari kehancuran, kebencian yang luar biasa, seperti udara yang tidak bisa dihilangkan, terus berputar di telinga semua orang. Semua orang bisa merasakan bahwa terhadap Zhong Xiao, pria berbaju hitam memiliki kebencian dari lubuk jiwanya. Mendengar ini, tanpa sadar Zhong Qi mengerutkan kening. Sebagai kepala keluarga Zhong, Zhong Xiao telah membasmi banyak orang selama bertahun-tahun. Di bawah cahaya gelap di langit, Zhong Xiao tertawa dengan marah. "Kamu ingin pergi sekarang, bukankah menurutmu ini sudah agak terlambat?" Saat dia berbicara, secara mengejutkan, cahaya hitam yang terus menyebar akhirnya berhenti menyebar. Namun, ia tidak berhenti diam, malah menyelimuti dan jatuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, dalam persepsi jiwa, langit dipenuhi cahaya hitam, seperti jaring langit, memenjarakan dunia. Tidak hanya itu, jaring langit gelap masih bergerak, terlihat jelas mencoba menjebak pria berbaju hitam langsung ke dalam. Namun, dalam menghadapi ini, orang berbaju hitam tidak panik sama sekali. Sosoknya dengan cepat melintas ke arah tertentu. Ketika dia sampai di tepi cahaya hitam, tangannya bergerak dengan aneh, seolah-olah ada sesuatu. Setiap teknik segel yang digunakan, akan ada fluktuasi khusus, muncul perlahan. Seiring dengan munculnya gelombang fluktuasi ini, cahaya hitam yang tampaknya tidak bisa dihancurkan perlahan-lahan mencair seperti es yang bertemu api saat ini. Melihat adegan ini, Liu Hanshan dan yang lainnya terkejut. Tingkah laku pria berbaju hitam itu memberinya perasaan deja vu. Dalam ingatannya, ia sepertinya pernah melihat adegan yang sama sebelumnya, namun ia tidak dapat mengingat kapan ia pernah melihatnya. Terkadang, ketika semua hal memaksamu untuk bekerja keras. Pria berbaju hitam di depannya jelas belum mencapai situasi yang dia temui, jadi bahkan setelah menelusuri ingatannya, dia tidak dapat mengingatnya. Terlepas dari apakah Anda memikirkannya atau tidak, faktanya pria berbaju hitam sedang menghancurkan cahaya hitam. "Tuan Liu, Saudara Zuo, Saudara Chu, bantu saya menjaganya." Zhong Xiao harus melakukan yang terbaik untuk mempertahankan cahaya gelap ini. Jika dia menghentikan pria berbaju hitam, cahaya gelap itu akan menghilang. Liu Hanshan dan dua lainnya mengangguk, dan saat mereka hendak menjarah, suara dingin pria berbaju hitam bergema di seluruh dunia lagi. "Ini masalah pribadi antara aku dan Zhong Xiao. Ini bukan urusan siapapun. Jika kamu berani mengambil tindakan, aku akan menghancurkan kalian semua di masa depan." Mengetahui bahwa ancaman dalam kata-kata saja tidak dapat menghentikan Liu Hanshan dan yang lainnya, ketika kata-kata itu jatuh, cahaya ungu dan cahaya merah menyala keluar dari tubuh pria berbaju hitam pada saat yang bersamaan. Liu Hanshan dan yang lainnya telah melihat pemandangan ini meskipun sangat kuat, mereka masih tidak dapat menghentikan mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Namun sedetik berikutnya, wajah mereka kembali terkejut. Kedua cahaya yang menyilaukan itu tidak menyatu seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, seperti malaikat pelindung, mereka melayang di sekitar pria berbaju hitam, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Dalam proses berputar-putar, semua orang tiba-tiba melihat cahaya ungu terus meledak dan membelah. Namun, setiap ledakan dan diferensiasi tidak melemahkan kekuatan cahaya ungu hanya dalam waktu singkat, satu demi satu cahaya ungu, seperti guntur, tergantung di luar angkasa. Dan cahaya merah menyala menyebar langsung dalam amplitudo, dan pada akhirnya, seperti nyala api,
membuat seluruh ruangan menjadi sangat panas. Tombak panjang itu berdiri tepat di belakang pria berbaju hitam, dengan ujung tombak menghadap Liu Hanshan dan mereka bertiga. Gelombang kekuatan yang mendominasi keluar seperti gelombang, menggunakan kekuatannya sebagai senjata dewa yang dinilai secara maksimal. Guntur ungu, api merah menyala, tombak ajaib. Sejujurnya, Liu Hanshan dan 3 orang lainnya percaya bahwa mereka tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Ketiga hal ini tidak dapat menghentikan kemajuan mereka. Selama ketiga hal ini tidak bisa dicegah dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka pria berbaju hitam akan punya cukup waktu untuk memecahkan mang hitam dan pergi dengan tenang. Dengan cara dan kekuatan yang ditunjukkan pria berbaju hitam, jika dia kembali tepat waktu, apa yang dia katakan akan menjadi fakta. Liu Hanshan dan 3 orang lainnya ragu-ragu. Tepat setelah mereka ragu-ragu sejenak, Wumang melebur ke dalam lubang yang memungkinkan orang untuk bergerak maju dan mundur dengan tenang. Zhong Xiao, ingat, aku akan segera kembali kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, tombak api guntur mengikuti pria berbaju hitam dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Terbang jauh-jauh, ketika mereka tiba di tempat yang sunyi, pria berbaju hitam itu mendarat dan bergumam pelan selama bertahun-tahun. Saya telah menemukan banyak peluang, dan kekuatan saya meningkat pesat. Dengan penghancur dunia guntur King Tombak di tanganku, aku mendapatkan lebih banyak lagi. Setelah mengenakan pakaian roh hantu warna-warni, dia masih bukan tandingan Zhong Xiao. Aku membencinya. Pria berbaju hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan wajah cantik yang tak terlupakan segera terlihat jelas di bawah sinar bulan. Zhong Xiao, takdirku berubah karenamu. Ling Er dan aku ditinggalkan, dan Ling Er serta aku kesepian selama beberapa tahun. Semua ini berkatmu. Zhong Xiao, bagaimana mungkin aku tidak membencimu, bagaimana mungkin aku tidak menghancurkan seluruh keluargamu, bagaimana aku bisa layak menerima penyiksaan fisik dan mental yang telah aku dan Ling Er alami selama bertahun-tahun. Seluruh Zhong Mansion, dan bahkan area sekitarnya, menjadi sangat sunyi saat pria berbaju hitam itu pergi. Bahkan Zhong Xiao tampak seperti telah ditikam, melihat ke arah kirinya dengan ekspresi muram. Sudah ada kegelisahan yang kuat di hatinya. Dia merasa bahwa perkataan pria berbaju hitam sebelum dia pergi akan terpenuhi. Dalam keheningan yang terus-menerus, seolah ada aura kematian yang menyebar, membuat banyak orang yang hadir merasa nyaman. Setelah sekian lama, ketiga Liu Hanshan membuat keributan. Melihat Zhong Xiao, mereka bertiga tampak malu. Setelah ragu-ragu sejenak, Liu Hanshan berkata, "Saudara Zhong, saya benar-benar malu sekarang." Kami. Zhong Xiao melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian bertiga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Ini adalah kebenarannya, tetapi 4 kekuatan besar telah membentuk aliansi dan bergerak maju dan mundur bersama-sama. Mereka takut akan krisis di masa depan dan berhenti bergerak maju. Entah mereka mengakui apa yang terjadi hari ini atau tidak, 4 kekuatan besar tidak mungkin lagi bekerja sama dengan tulus. Tidak ada seorang pun yang mau bekerja dengan pasangan yang akan meninggalkan teman-temannya di saat krisis." Liu Hanshan dan yang lainnya tersenyum pahit. Mereka mengira demi kekuatan keluarga masing-masing, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi ketika mereka memikirkannya, mereka bertiga secara tidak sengaja melihat ke arah Zhong Qi yang tidak jauh dari situ. Sadar akan emosi di hati ketiga orang tersebut, Zhong Qi berkata dengan ringan, "Beberapa kecelakaan berada di luar kendali manusia, dan di saat krisis, reaksi setiap orang adalah yang paling nyata. Demi keluarga masing-masing, Tuan Liu, Anda tidak melakukan kesalahan apapun, dan akan sama saja jika itu aku." Hati Liu Hanshan akhirnya sedikit rileks. Bahkan jika apa yang dikatakan Zhong Qi hanya asal-asalan saja, itu tetap menenangkan di telinga mereka bertiga. Zhong Qi segera melihat ke arah Zhong Xiao dan berkata, "Ayah, jangan terlalu khawatir. Meskipun pria berbaju hitam itu luar biasa, saya juga bisa melakukan apa yang dia bisa." "Ya, Saudara Zhong, Qi lebih unggul dari pria berkulit hitam itu dalam hal bakat, kultivasi, dan keterampilan. Anda tidak perlu." Sebelum mereka selesai berbicara, Liu Hanshan dan yang lainnya tiba-tiba terbangun, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan ekspresi Zhong Xiao menjadi lebih suram dari sebelumnya. "Qi, tidak apa-apa, Tuan Liu, kalian datang dan bereskan situasi, saya akan pergi menemui ayah saya." Ya, cepat pergi." Zhong Qi menyapa Huli dan Mo Ling lagi sebelum berbalik. Di ruang tamu yang luas, Zhong Xiao masih duduk di daima Jindao miliknya. Dia sepertinya tahu bahwa Zhong Qi akan mengikuti, jadi matanya masih menunjukkan rasa dingin yang sama seperti sebelumnya.
Ayah, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku tidak ingin membuang waktuku bersamamu. Zhong Xiao berkata dengan dingin. Zhongqi tampak tak berdaya. Ayah, apakah ini harus terjadi antara kita ayah dan anak perempuan? Oke, karena tidak ada orang lain, mari kita langsung ke intinya. Ayah, lagi pula, aku tidak melakukannya dengan cukup baik untukmu. Apakah aku sangat tidak puas? Tidak puas. Zhong Xiao tersenyum acuh tak acuh. Tidakkah menurutmu kata benci harus digunakan dengan lebih tepat? Alis Zhongqi tiba-tiba mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah karena perkataanku, atau karena kamu mengira hati nuranimu mengetahuinya? Zhong Xiao berkata dengan nada sinis. Zhongqi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, ayah, bertahun-tahun telah berlalu, mengapa kamu tidak bisa melepaskannya? Memang benar aku melakukan kesalahan, tapi bagaimanapun juga, aku juga putrimu. Tidak bisakah kamu memaafkan saya? Memaafkan. Zhong Xiao tertawa dengan marah. Zhongqi, jika kamu bukan putriku, apakah aku akan melakukan sesuatu untukmu dengan risiko menjadikan keluarga Zhong musuh besar karena Xiao Wuxiang? Setelah perbuatanku, bagaimana kamu membalas budiku? Orang yang kamu basmi adalah ibu keduamu, dan orang yang kamu hancurkan adalah saudara kandungmu. Apakah menurutmu hal ini bisa dimaafkan? Mendengar ini, pikiran Zhongqi seolah kembali ke masa lalu, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Bagaimana saya bisa bertahan hidup jika ibu kedua saya tidak meninggal? Sejak dia masuk, ayah, tahukah Anda bagaimana keadaannya? Bagaimana apakah kamu mentraktir ibuku? Bahkan jika dia pantas mati, bagaimana dengan kakakmu? Dia adalah saudara kandungmu dan tidak pernah mengganggumu. Ternyata ayah, kamu juga tahu bagaimana ibu kedua kita memperlakukan aku dan ibuku. Wajah cantik Zhongqi menunjukkan sedikit lelucon. Ayah, jika kakakku tahu bahwa ibunya dibasmi olehku, menurutmu dia akan menganggapnya sebagai tidak terjadi apa-apa? Apakah kamu akan tetap memperlakukanku sama seperti sebelumnya? Penyihir, kamu memang penyihir. Master Dixuan yang bermartabat, entah itu karena luka dari pertempuran sebelumnya atau karena dia terlalu bersemangat, ada darah merembes keluar dari sudut mulut Zhong Xiao lagi, dan penampilannya sangat ganas saat ini. Zhongqi berkata dengan acuh tak acuh, ayah, ini bukan salahku. Sebenarnya, kamu seharusnya membayangkan bahwa dengan karakter dan kecerdasanku, semuanya sudah hancur pada hari Ernie yang masuk. Hanya saja kamu tidak mau menghadapinya saja dia. Keluar, keluar dari sini. Zhong Xiao berteriak dengan marah. Zhongqi tiba-tiba tersenyum, dengan sedikit rasa genit, diam-diam muncul. Melihat ke arah Zhong Xiao, dia berkata dengan lembut, ayah, sebenarnya, apakah itu ibu kedua atau adik laki-laki? Yang paling kamu benci bukanlah bagaimana aku memperlakukan mereka, ibu dan anak. Tapi, apa yang harus aku lakukan padamu, kan? Kemarahan Zhong Xiao menjadi semakin kuat. Dia yakin jika dia bisa membasmi, dia pasti akan membasmi Zhongqi. Zhongqi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Seorang pria hanya bisa mencintai satu wanita dalam hidupnya. Mereka yang terlalu bersemangat akan mendapat balasannya. Ayah, aku memintamu untuk tidak melakukan apapun tentang itu mulai sekarang. Sejujurnya, ini tidak merugikanmu, tapi membantumu. Kalau tidak, jika kamu melahirkan anak sepertiku di masa depan, keluarga ini akan semakin kacau. Zhong Xiao tidak bisa menahan tawa kerasnya. Oke, ini adalah putri yang pernah saya, Zhong Xiao, banggakan. Dewa memang telah memperlakukan saya dengan baik, menjadikan putri saya tidak hanya sangat pintar, tetapi juga sangat kejam. Zhongqi mengangkat kepalanya dan tersenyum dan berkata, ayah, aku memberitahumu kata-kata jujur. Tanda tanya. Ini, aku harap mulai sekarang, kamu tidak akan memiliki kebencian dan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatimu, dan biarkan orang lain melihat bahwa itu tidak baik untuk saya. Perkembangan keluarga kita di masa depan akan semakin kurang bermanfaat. Dalam hati Anda mungkin tidak ingin upaya nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan di tangan ayah dan anak perempuan kita, bukan? Zhong Xiao gemetar dan berteriak, apakah kamu mengancamku? Saya tidak berani, mari kita bahas masalah ini saja. Ini sudah larut, ayah, tolong istirahatlah lebih awal. Tunggu, Zhong Xiao tiba-tiba memanggil. Kenapa? Apakah ayah ada hal lain yang harus dilakukan? Dalam waktu singkat ini, Zhong Xiao menjadi tenang. Dia berkata dengan tenang, Zhongqi, bukankah menurutmu semua orang bodoh jika kamu tidak ingin menjadi pintar? Ayah, apa maksudmu? Zhongqi bertanya, sedikit mengernyit. Ada satu hal, aku tidak tahu apakah kamu sudah melupakannya.
Jika kamu sudah melupakannya, aku akan mengingatkanmu. Zhong Xiao berkata sambil tersenyum, kekasihmu adalah Xiao Wuxiang. Haha, sepertinya dia adalah orang yang penuh gairah juga. Jika, apa yang ayah katakan adalah jika dia benar-benar mengalami hari seperti itu, aku benar-benar ingin tahu, bisakah kamu melakukannya? Zhong Qi langsung terdiam, dan setelah sekian lama, dia berbisik pelan, ayah, meskipun kamu membenciku, tidak perlu memprovokasiku dengan hal seperti itu, kan? Mendengar ini, senyuman di wajah Zhong Xiao menjadi lebih cerah, dan dia akhirnya membuat dirinya tidak lagi merasa tidak nyaman. Tapi saat ini, dia melihat Zhong Qi berbalik. Ekspresi Zhong Qi tidak seburuk yang dia bayangkan, tapi tetap seperti biasa. Ayah, Xiao Wuxiang hanya akan menjadi milikku sejak awal kehidupan ini. Aku bisa menjamin ini karena aku memiliki kemampuan membaca pikiran dan jiwa. Ekspresi Zhong Qi berubah sedikit dingin dan berkata, ayah, tolong, berhenti melakukan hal-hal tidak berarti ini. Keterampilan membaca pikiran dan membaca jiwa, keterampilan membaca pikiran dan membaca jiwa. Zhong Xiao terus bergumam, seolah-olah dia sedang mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Dia mengangkat alisnya dengan rasa kepuasan yang tidak dapat disembunyikan, muncul dalam ekspresinya kedinginan. Zhong Qi, kamu seharusnya tahu betul apa yang aku lakukan untukmu saat itu. Menghitung waktunya, sekarang sudah sekitar 9 tahun. Anak itu hampir berusia 8 tahun ini. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, anak itu akan mati dalam waktu sekitar 7 tahun. Zhong Xiao tersenyum dingin demi anaknya, Zixuan dari Sekte Xiaolei tidak punya waktu untuk menemukan musuhnya. Begitu anak itu meninggal, menurutmu apakah dia akan melupakan kebencian ini? Hei hei, Zhong Xiao tertawa aneh. Zhong Qi, kamu sok dan dikenal sebagai penyihir. Di seluruh wilayah timur, satu-satunya orang yang bisa bersaing denganmu adalah Zixuan dari Sekte Xiaolei. Saya tidak tahu, apakah lawanmu adalah dia, seberapa percaya diri kamu. Apakah itu akan sekuat itu? Sebaiknya aku memberitahumu dengan jujur, keunggulan Zixuan jauh di luar imajinasiku. Saat itu, aku hampir ingin membasminya secara langsung untuk menghindari bahaya yang tak ada habisnya. Sekarang tampaknya menyelamatkan nyawanya adalah hal yang benar. Aku benar-benar ingin melihat betapa tragisnya kematianmu ketika kamu menghadapi lawan yang begitu kuat dan merasa bersalah. Haha, Zhong Xiao tertawa terbahak-bahak. Ayah, apakah kamu sudah cukup tertawa? Kata-kata ini membuat ekspresi Zhong Qi menjadi serius sejenak. Zixuan, yang bisa setenar dia, jelas luar biasa. Setelah pengalaman bertahun-tahun di dunia, Zixuan pasti akan menjadi lebih luar biasa. Datang dengan kebencian terhadap kehidupan, bahkan seseorang yang luar biasa seperti Zhong Qi harus mengakui bahwa Zixuan akan menjadi lawannya yang paling kuat. Namun, dia memiliki keunggulannya sendiri, dan keunggulannya tidak terbayangkan oleh orang lain. Zixuan, sejujurnya, aku sangat berharap kamu bisa datang ke sini secepatnya. Tidak hanya dua keindahan wilayah timur, tapi juga dua keindahan wilayah timur harus selalu membedakan diri. Hanya dengan membasmi kamu bisa rasa sakitmu di akhir hidup ini. Karena aku tidak ingin melihat wanita luar biasa melayang-layang di dunia seperti hantu. Di ruang tamu, Zhong Xiao tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Zhong Qi menjadi semakin tidak sabar karena suatu alasan karena tawa ini. Dia menatap ayahnya dan tidak bisa menahan nafas dan berkata, ayah, apakah kamu ingin membalaskan dendam saudaramu? Begitu kata-kata ini keluar, tawa Zhong Xiao tiba-tiba berhenti seolah-olah seseorang telah mencubit lehernya. Melihat ini, Zhong Qi tersenyum puas, berbalik lagi, dan berjalan keluar. Zhong Qi, di ruang tamu, Zhong Xiao berteriak, jika kamu tidak membalaskan dendam saudaramu, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mencoba yang terbaik. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, dia akan selalu menjadi saudaraku. Bagaimana dia bisa dibasmi tanpa alasan? Suara itu tetap tinggal, dan sosok itu menjauh. Duduk di kursi yang melambangkan salah satu dari 4 penguasa kota angin di laut, Zhong Xiao tampak seperti telah menua bertahun-tahun. Seluruh tubuhnya tampak sangat tua dan lemah. Keesokan paginya, Chen Ye keluar kamar. Zixuan dan putrinya sudah bangun dan berbicara dengan tenang di halaman, seolah-olah mereka takut mengganggu Chen Ye. Saudaraku, bangun. Mata Ling Er tajam dan dia segera melihat Chen Ye, dan segera terbang ke pelukannya seperti kupu-kupu. Haha, Ling Er, sepertinya berat badanmu bertambah. Ya, tidak, tingkat kultivasimu telah meningkat ke tingkat lain. Cek-cek, ini luar biasa. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi kamu bisa mencapai alam Zhongxuan.
Chen Ye tersenyum, dan di dalam alisnya, ada kemarahan yang tidak dapat dideteksi orang lain. Jika Ling Er hari ini dilihat oleh kerabatnya, saya ingin tahu pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Berhentilah membuat masalah dengan kakakmu, ini waktunya kita sarapan. Zixuan tertawa kecil dan menatap Chen Ye, matanya yang indah dipenuhi dengan kelembutan yang tak terpisahkan. Chen Ye meletakkan Ling Er, menyentuh hidungnya, dan berkata sambil tersenyum sebenarnya kamu tidak perlu makan, hehe, berpenampilan enak saja dan kamu bisa makan. Ling Er ada di sini, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Zixuan sangat marah. Tampaknya kebahagiaannya semakin kuat, tetapi hanya dia yang tahu bahwa hatinya tidak bisa lagi tenang. Chen Ye tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Zixuan, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tadi malam, ketika saya berada di tingkat kelima dinasti Xuan, saya mungkin bertindak terlalu jauh dan makan terlalu banyak, jadi saya sedang tidak bersemangat. Setelah satu malam, Zixuan sengaja menyembunyikannya. Meskipun Chen Ye memiliki persepsi jiwa yang luar biasa, dia tidak dapat dengan mudah mengetahui bahwa yang pertama sebenarnya terluka. Chen Ye mengangguk sambil berpikir dan tidak bertanya lagi. Kekuatan tumbukannya ada di tingkat kelima. Mengapa dia tidak merasakan perubahan apapun ketika dia kembali? Bahkan jika Zixuan memiliki penghalang untuk memblokirnya, dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Mungkin mengetahui bahwa alasan ini tidak terlalu bagus, Zixuan segera mengubah topik saya pergi ke rumah Zong tadi malam. Apa hasilnya? Setelah mengamati Zixuan lebih dalam, Chen Ye berkata tidak buruk, mereka semua menyetujui 2 tempat di makam para dewa, serta binatang ilahi Dinghai. Itu bagus. Langkah selanjutnya adalah menunggu kuncinya muncul. Tanpa disadari, bahkan Zixuan sendiri tidak menyadari bahwa ketika dia mengatakan ini, suaranya sangat dingin dan serius. Kali berikutnya memang jauh lebih tenang. Entah itu 4 kekuatan utama di kota angin laut atau Feng Qing dan lainnya, mereka semua tidak keluar dan menunggu dengan tenang di rumah. Adapun kekuatan dan individu lain, mereka tampaknya telah merasakan sesuatu, dan masing-masing dari mereka secara aktif mempersiapkan diri. Hal ini membuat kota angin laut terlihat damai seperti sebelumnya. Faktanya, suasana dalam kegelapan sangatlah aneh, dan pembasmian juga terjadi secara diam-diam. Lagi pula, hanya ada 3 tempat yang tersedia untuk manusia. Tidak peduli siapa itu, semua orang menginginkan bagiannya. Jika lebih sedikit orang yang bersaing, maka peluangnya tentu saja akan lebih besar. Karena itulah, langit di atas kota yang sebesar kerajaan itu diselimuti bau darah yang samar-samar. Pada tahun-tahun sebelumnya, hal yang sama juga terjadi. Namun, untuk menjaga ketenangan dan ketertiban kota angin di laut, 4 kekuatan besar akan mengirim orang untuk menghentikannya, tetapi kali ini, tidak ada hal seperti itu. Akibatnya, beberapa orang dengan motif tersembunyi menjadi lebih berani. Chen Ye menutup telinga terhadap apa yang terjadi di luar. Selama masalah tidak muncul di kepalanya, dia tidak akan peduli. Jika Anda ingin mendapatkan, Anda harus membayar. Selama periode waktu ini, Chen Ye tentu saja tidak menganggur. Meskipun tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya ke level berikutnya dalam waktu singkat, dia dapat berlatih beberapa seni bela diri dan bahkan 100 pertarungan. Khususnya di Bai Zanjue, setelah mengalami pertarungan dengan Tetua Agung, semua kekuatan naga hitam yang tersisa di tubuh terstimulasi. Sekarang, itu seperti sejumlah besar energi, terakumulasi di satu tempat. Energi ini sangat murni dan besar. Mustahil bagi Chen Ye untuk menyerap semuanya sekaligus, tapi yang terbaik adalah menggunakannya untuk berlatih 100 pertempuran Jue. Dari meninggalkan kota kekaisaran hingga hari ini, selama banyak pertempuran, Chen Ye menjadi semakin sadar akan pentingnya tubuh fisik. Terus terang, jika dia tidak berkultivasi sambil memiliki tubuh fisik, dia akan mati berkali-kali. Ketika kunci makam para dewa muncul, pasti akan terjadi perampokan yang menggemparkan dunia. Jika tingkat budidaya Xuan Qi tidak dapat ditingkatkan, maka jika penghakiman 100 pertempuran ditingkatkan, akan ada 1 poin lagi yang harus diperebutkan saat itu, saatnya tiba. Setelah Chen Ye berlatih dengan sungguh-sungguh, Feng Qing akhirnya datang untuk memberitahunya 3 hari kemudian bahwa hari yang tepat ketika kunci makam para dewa muncul telah dihitung, yaitu sekitar setengah bulan kemudian. Di bawah pengawasan Feng Qing dan yang lainnya, Zong Qi juga pergi ke laut tak berujung untuk membawakan mereka binatang ilahi Dinghai. Ini semua adalah kabar baik. Tentu saja, Feng Qing dan yang lainnya juga bertanya, bisakah mereka benar-benar mempercayai Zong Qi dan tidak takut dengan apa yang mungkin dia lakukan terhadap binatang ilahi Dinghai? Mendengar pertanyaan ini, Chen Ye hanya tersenyum tipis. Dia tidak akan sepenuhnya mempercayai wanita Zong Qi ini,
tapi ini adalah jalan keluar terbaik dari semua pilihan. Ada pepatah yang benar tentang Zongqi. Telur yang dihasilkan oleh 4 kekuatan utama benar-benar telur emas. Hari itu di rumah Zong, meskipun Chen Ye bertingkah sangat tangguh, nyatanya Zongqi tidak lemah sama sekali. Alasan mengapa dia setuju untuk membantu menjinakkan binatang ilahi Ding Hai adalah karena keduanya telah mengetahui kartu as masing-masing. Jika 4 kekuatan besar bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, mereka pasti akan mendapat serangan balik dari Chen Ye, dan jika Chen Ye bersikeras menyebabkan kekacauan, mereka akan benar-benar berantakan. Tidak ada yang akan menerima hasil ini, jadi akan ada kompromi. Setiap orang yang mengatakan bahwa mereka tidak khawatir adalah berbohong, tetapi jika mereka khawatir, mereka tidak akan melakukannya. Chen Ye mendengar kata-kata Hu Li dengan jelas, dan jaminan yang diberikan oleh Hu Li benar-benar tulus. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Zongqi benar-benar mengambil tindakan, dia dan orang lain akan punya jalan keluar. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Ye, Feng Qing dan yang lainnya pergi dengan pikiran tenang. Dan Chen Ye juga berkonsentrasi untuk berlatih lagi. Namun, dia menemukan sesuatu. Setiap malam, Zixuan keluar dengan tenang. Ketika dia kembali, meskipun dia tertutup rapat, Chen Ye masih menemukan bau darah di sekujur tubuhnya. Hal ini membingungkan Chen Ye, jadi dia membuat beberapa sindiran di siang hari, tetapi jelas bahwa Zixuan telah mempersiapkan diri dengan baik dan tidak mengungkapkan trik yang mencurigakan. Di malam hari, Zixuan akan keluar lagi. Selama periode ini, Chen Ye ingin mengikuti Zixuan untuk melihat apa yang akan dilakukan Zixuan, tetapi Zixuan sangat tanggap, atau dengan kata lain, dia tahu bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan yang terakhir, jadi dia ekstra hati-hati dan membiarkan Chen Kamu mengikutinya setiap saat, semuanya berakhir dengan kegagalan. Untungnya, Chen Ye percaya pada kekuatan Zixuan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada orang yang ingin menahan Zixuan di kota berangin di wilayah laut yang luas. Chen Ye malam itu jauh lebih santai. Jika tidak peduli apa alasan dan kesulitan yang dimiliki Zixuan, selama nyawanya terancam, Chen Ye pasti akan menjelaskannya. Selama berjam-jam pembasmian setiap malam, secara bertahap, bahkan jika Zixuan sengaja menyembunyikannya di siang hari, masih ada roh jahat samar yang keluar dari tubuhnya yang tidak dapat dia kendalikan. Aura jahat adalah salah satu jenis aura yang hanya bisa dirasakan setelah dibasmi dalam waktu lama. Meskipun Zixuan memiliki kekuatan yang besar, dia belum pernah mengalami pertumpahan darah seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan dia tidak dapat dengan sempurna mengendalikan tindakan mendadak seperti itu. Chen Ye, apakah kamu tidak ingin tahu sesuatu? Ketika aura jahat sudah membuat Ling Er memandangnya, Zixuan berinisiatif untuk berbicara. Mendengar ini, Chen Ye mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya yakin Anda pasti punya alasan sendiri dalam melakukan sesuatu, jadi jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan bertanya lagi. Apakah kamu tidak khawatir kalau aku telah melakukan kejahatan pada dunia malam-malam ini? Zixuan menatap Chen Ye dengan matanya yang indah dan bertanya dengan lembut. Itu tidak masuk akal. Chen Ye tersenyum tipis dan berkata, jangan katakan bahwa kamu tidak memiliki temperamen untuk melakukan ini sama sekali, dan bahkan jika itu tidak masuk akal, terus kenapa? Pada saat itu, kamu akan tetap menjadi Zixuan, kamu akan tetap menjadi Zixuan Ibu Ling Er, dan aku akan tetap menjadi Chen Ye. Indahnya hidup dan mati. Chen Ye, terima kasih. Terima kasih. Besok adalah hari di mana kunci makam para dewa akan muncul. Jangan keluar malam ini. Kebaikan. Matahari cerah keesokan harinya terbit tepat waktu dari cakrawala yang jauh. Ketika sinar cahaya pertama menyinari kota berangin di laut, kota yang sudah sangat ramai ini tiba-tiba tampak terlahir kembali. Dengan kegelisahan yang aneh di mana-mana di kota, tiba-tiba terjadi ledakan. Di halaman, Chen Ye berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tidak lama kemudian, Zixuan keluar bersama Ling Er, dan kemunculan Ling Er hari ini membuat mata Chen Ye berbinar. Pakaian roh hantu warna-warni ungu sepertinya disiapkan khusus untuk Zixuan. Saat dikenakan di tubuhnya, itu membuatnya semakin bermartabat, anggun dan cantik. Tapi di saat yang sama, wajah cantik Zixuan ditutupi dengan lembut oleh kerudung lembut. Sebelum Chen Ye dapat berkata apapun, Zixuan memimpin dan berkata, saya harus mendapatkan kunci makam para dewa. Chen Ye terkejut lagi. Kunci makam para dewa harus diperoleh, tapi Zixuan di masa lalu akan berkata, kita, bukan aku. Dengan kata lain, Zixuan sangat merindukannya di dalam hatinya. Karena mereka sudah saling kenal begitu lama, kecuali Ling Er dan dirinya sendiri, Chen Ye belum pernah melihat Zixuan memiliki keinginan yang begitu dalam.
Tembok kota angin laut yang menjulang tinggi menghadap laut tak berujung sudah dipenuhi oleh banyak orang. Suaranya seperti guntur, mengguncang ruang dan berdengung. Namun, meski ada banyak orang, mereka jelas dibedakan. Dimulai dari tembok kota tertentu, ini tampaknya adalah wilayah Chuhehan. Di selatan adalah sekelompok orang dari kota angin laut yang dipimpin oleh 4 kekuatan besar yang lain. Kedua belah pihak tidak dekat satu sama lain, tetapi masing-masing dipenuhi dengan niat membasmi yang ganas. Selama lebih dari 10 hari, telah terjadi pembasmian terus-menerus di kota ini, dan banyak orang telah terbasmi. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan bahwa hal ini sengaja disebabkan oleh kekuatan paling kuat di kedua sisi, tidak ada seorang pun dari kedua belah pihak yang keluar untuk menghentikannya. Ini cukup untuk menjelaskan kompleksitas berbagai hal. Tapi hari ini, kunci makam para dewa muncul. Orang-orang ini bisa saling menahan untuk sementara waktu. Bisa dibayangkan begitu pertarungan dimulai, pemandangannya akan sangat berdarah. Sementara semua orang menunggu, di sisi laut kota Windy, kerumunan tiba-tiba berpisah, dan sosok yang sangat anggun datang perlahan dari kedalaman. Setiap kali seseorang lewat, orang itu akan berubah seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa tak berdaya. Selain Zongqi, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Tuan Chen, binatang ilahi Dinghai telah disiapkan untuk Anda. Sekarang, apakah Anda ingin ikut dengan saya dan melihatnya? Sesampainya di depan Chen Ye dan yang lainnya, Zongqi tertawa. Kemudian tawanya tiba-tiba membeku, dan matanya banyak berubah. Pakaian pantom berwarna-warni. Melihat Zongqi mengenali pakaian Zixuan, Chen Ye akhirnya percaya bahwa perkataan Sue Han siang hari itu tidak berlebihan. Bolehkah aku bertanya kamu memanggil gadis itu apa? Zongqi memandang Zixuan dengan cermat dan bertanya. Itu hanya orang yang tidak penting. Zixuan menjawab dengan enteng. Mendengar ini, Zongqi tersenyum dingin dan berkata, orang biasa tidak akan ditakdirkan untuk dikaitkan dengan pakaian hantu berwarna-warni ini. Chen Ye dapat mendengar sedikit rasa masam Zongqi dari kata-kata ini. Kalau dipikir-pikir, dia, Zongqi, adalah gadis yang sangat cantik dari surga mengambilnya, dan juga muncul di hadapannya. Dengan keunggulannya, dia merasa tidak nyaman. Tuan Sue, Nona Sue. Zongqi tidak menoleh ke belakang dan berteriak ringan. Setelah beberapa saat, 2 orang datang dengan cepat. Salah satunya adalah Sue Han Xiang, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Tapi keluarga Sue memiliki status tertentu di Feng Cheng di laut. Bagaimana orang tua ini bisa sesederhana yang terlihat di permukaan? Nona Zong. Zongqi berkata dengan dingin, apakah kamu yakin pakaian roh sihir warna-warni tidak diberikan kepada gadis ini? Mendengar ini, Chen Ye menganggapnya agak lucu. Sekarang Zongqi tidak lagi bijaksana, pintar, dan jahat seperti sebelumnya. Ekspresi lelaki tua dan Sue Han Xiang sedikit berubah. Bagaimanapun, mereka juga orang-orang terkemuka di Haiyu Feng Cheng. Ditanyai seperti ini di depan semua orang, bahkan jika orang yang menanyai mereka adalah Zongqi, itu tidak tertahankan bagi mereka. Namun, sebelum mereka mengatakan apapun, Zixuan mengambil satu langkah ke depan. Sambil berpikir, cahaya warna-warni terpancar dari luar pakaiannya. Nona Zong, bolehkah saya bertanya, apakah Anda pernah melakukan ini hari itu? Cahaya warna-warni menyinari langit dan bumi, membuat Zixuan terlihat seperti peri. Meski wajahnya tertutup kerudung, banyak orang yang belum pernah melihat penampilan aslinya merasa takjub karenanya. Orang tua dari keluarga Sue dan Sue Han Xiang dengan cepat menatap Zixuan dengan ucapan terima kasih. Meskipun mereka merasa tidak nyaman karena pertanyaan Zongqi, meskipun mereka berdebat beberapa patah kata, status mereka masih memenuhi syarat, tetapi tidak peduli apa, mereka tetap membuat Zongqi kehilangan muka di depan umum dan berakhir dengan dendam ini. Keluarga Sue khawatir, itu juga bukan hal yang baik. Sekarang, Zixuan dengan mudah menyelesaikan adegan ini untuk mereka, yang tentu saja membuat mereka bersyukur. Ekspresi Zongqi tidak menjadi lebih buruk karena ini. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Dia tertawa pelan dan berkata, saya telah merindukan pakaian ajaib berwarna-warni selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka gadis itu akan mendapatkannya, jadi aku sedikit bingung untuk sementara waktu. Tidak, aku minta maaf atas kekasaranku sebelumnya. Dia layak disebut penyihir. Dia bisa mengambil dan meletakkannya dengan mudah, membuat kehadirannya tidak mungkin diremehkan. Nak, apakah kamu ingin ikut denganku untuk melihat binatang ilahi Dinghai? Zongqi melanjutkan setelah beberapa saat. Cepat atau lambat, aku akan melihatnya. Saat ini, aku hanya tertarik pada kunci makam para dewa. Zixuan menjawab dengan dingin, dan ini membuat alis Chen Ye bergerak.
Keinginan Zixuan akan kunci makam para dewa semakin kuat seiring berjalannya waktu. Itu saja, lupakan saja, kebetulan saya bisa menghabiskan waktu dengan tenang bersama Tuan Chen. Tuan Chen, ayo pergi. Zongqi tersenyum seperti bunga, sama sekali tidak senang karena ditolak. Aku akan segera kembali. Chen Ye berbalik dan berbisik kepada Zixuan, memeluk Ling Er lagi, lalu pergi bersama Zongqi. Tetapi pada saat ini, ketika pikiran Zongqi tidak tertuju pada pakaian hantu berwarna-warni, dia juga melihat Ling Er, alisnya sedikit menegang, dan kemudian dia tersenyum genit gadis kecil, mengapa kamu ada di sini juga? Anda, Tuan Chen. Zongqi sebenarnya mengenal Ling Er. Pikiran Chen Ye berputar cepat, dan setelah beberapa saat, dia memikirkan poin kuncinya. Matanya tiba-tiba berubah sedikit dingin, dan dia berkata Nona Zong, apakah Anda sengaja mencoba menunda waktu? Bagaimana mungkin? Tuan Chen, apakah menurut Anda saya terlalu berbahaya? Oke, pergi sekarang. Setelah mata Zongqi tertuju pada Ling Er sejenak, dia berbalik dan dengan cepat melesat menuju laut yang tak berujung. Chen Ye juga menatap Ling Er dalam-dalam. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia yakin Ling Er akan mengerti apa yang dia maksud sekarang. Dua sosok lewat dengan cepat, dan lebih dari 10 menit kemudian, mereka sampai di pantai. Saat ini cuaca tenang dan tidak ada ombak yang menderu-deru, bahkan di pinggir pantai pun tidak ada gelombang air laut. Seluruh permukaan laut masih seperti air di dalam botol. Tepat di pantai ini, ada sebuah benda besar yang diparkir. Chen Ye menyipitkan matanya. Benda besar itu berukuran lebih dari 10 kaki. Itu tampak seperti kapal besar. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Zongqi takut untuk berhati-hati dan hanya mengirim binatang ilahi Ding Hai itu cukup jauh. Itu adalah kura-kura yang sangat besar, tapi berbeda dari kura-kura yang Anda bayangkan. Cangkang kura-kura di sekujur tubuhnya berwarna emas. Anda dapat mengetahuinya tanpa menyentuhnya. Kepalanya secara alami besar, dan pupilnya secara alami seperti lonceng tembaga telah dijinakkan, atau hanya seperti ini. Sorot matanya, tidak seganas monster biasa, dan aura yang terpancar dari seluruh tubuhnya juga sangat damai. Pantas saja ia disebut binatang mitos. Di belakang penyu terdapat ekor yang tebal, sangat berbeda dengan penyu pada umumnya. Ekornya berwarna hijau tua, hanya di sini, ada aura dingin. Jelas sekali, yang disebut binatang dewa, senjata serangannya, seharusnya adalah ekor ini. Bagaimana, apakah kamu puas? Zongqi bertanya sambil tersenyum. Saya cukup puas, tapi saya tidak tahu apakah dia akan patuh. Chen Ye menjawab dengan senyuman, dan kemudian melangkah menuju Ding Hai Divine Beast. Meskipun Huli punya jaminan, lebih baik tidak menimbulkan masalah sebanyak mungkin. Bagaimanapun, klan Hiu Macan juga merupakan klan ibel dari laut tak berujung, dan memiliki hubungan yang mendalam dengan kota angin di laut. Jika hubungan ini terputus demi Chen Ye, itu salah Chen Ye. Huli menganggap dirinya sebagai teman, jadi Chen Ye tidak akan menimbulkan masalah apapun pada teman-temannya. Haha, pasti akan sangat patuh. Di tengah tawa Zongqi, Chen Ye dengan cepat naik ke punggung kura-kura itu, seperti yang dikatakan sebelumnya, sangat patuh dan tidak melawan sama sekali. Tapi bagaimana Chen Ye bisa begitu ceroboh? Ketika kakinya mendarat di cangkang kura-kura, aliran kekuatan jiwa perlahan terpancar, bercampur dengan kekuatan naga murni yang tidak bisa dirasakan Zongqi. Menghadapi monster tak dikenal, pilihan teraman adalah Long Wei. Mengaum. Siapa bilang kura-kura tidak bisa mengaum? Kini, raksasa itu mengaum dengan keras, dengan gairah yang terekspresikan dengan jelas dalam aumannya. Tuan Chen, dia sangat patuh. Hei, ada apa denganmu? Jangan membuat masalah untukku. Di sampingnya, Zongqi berkata dengan cemas bahwa penampilan itu nyata. Bagus. Di cangkang kura-kura, Chen Ye melambaikan tangannya. Jika ada makhluk hewan yang tidak bereaksi sama sekali setelah merasakan kekuatan naga murni, maka itu bodoh atau gila, atau pasti, meremehkan kekuatan naga, atau masuk, dengan kata lain, jangan pedulikan kekuatan Long Wei. Apakah ada makhluk di dunia ini yang bisa setara dengan naga? Mungkin, tapi yang pasti itu bukan Ding Hai Divine Beast. Raungannya berarti kebahagiaan dan kegembiraan. Berapa banyak binatang di dunia yang dapat menghargai keunikan kekuatan naga murni? Chen Ye segera menepuk kepala binatang laut itu dan berkata sambil tersenyum pria besar, kamu akan membawaku dan teman-temanku ke makam para dewa dalam waktu dekat. Haha, kamu pasti akan mendapat manfaat darinya ketika itu adalah selesai. Setelah memahami kata-kata Chen Ye, Ding Hai Divine Beast mengangguk dengan lemah lembut, seolah dia patuh seperti yang dia inginkan.
Adegan ini ditangkap oleh mata Zongqi, dan rasa ingin tahu muncul di matanya yang indah. Di keluarga Zong, Zongqi telah melihat dengan matanya sendiri bahwa godaan Mo Ling tidak hanya tidak membuahkan hasil apapun, tetapi malah kehilangan muka, dan Hu Li mengenali Chen Ye sebagai temannya hanya secara kebetulan. Zongqi tidak pernah percaya bahwa pemuda ini dilahirkan dengan semacam ketertarikan yang dapat membuat banyak binatang menundukkan kepala kepadanya. Oleh karena itu, pasti ada harta karun dalam diri anak muda yang tidak diketahui orang lain. Tapi, harta karun apa yang bisa membuat monster berperilaku seperti ini? Setelah bertahun-tahun berhubungan dengan keluarga Zong dan bahkan 4 kekuatan utama, dia telah menjalin persahabatan yang baik dengan klan binatang ilahi Dinghai. Dan yang lebih langsung dengan Hu Li, Mo Ling, adalah keuntungan. Di mata Zongqi, pemuda ini menjadi semakin tidak bisa dimengerti dan misterius. Tuan Chen, apakah Anda sudah mempertimbangkan apa yang saya katakan hari itu, atau bagaimana Anda mempertimbangkannya? Setelah Chen Ye selesai berkomunikasi dengan Dinghai Divine Beast, Zongqi melayang, mendarat di punggung Divine Beast, menatapnya, dan bertanya dengan lembut. Ah, aku belum memikirkan hal itu sama sekali, kata Chen Ye sambil tersenyum. Zongqi kelelahan karena ini dan tidak bisa menahan amarahnya. Tuan Chen, Anda pasti musuh dari 4 kekuatan utama kami. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Nona Zong, dalam situasi ini, menurut Anda apakah ada perbedaan antara menjadi musuh atau tidak? Zongqi terkejut, apa yang baru saja dia katakan agak tidak menyenangkan bagi Chen Ye, dia mengatakannya tanpa berpikir, sekarang dia diingatkan, setelah tenang, dia terdiam beberapa saat, lalu dia berkata dengan keseriusan yang langka mungkin di hatiku, aku sangat ingin berteman denganmu. Teman-teman, ketika pikiran Zongqi tidak tampak sejelas biasanya, Chen Ye memunculkan lengkungan kejam yang tidak diketahui di sudut mulutnya, dan kemudian terkekeh. Nona Zong, Anda sepertinya lupa apa yang saya katakan. Singkatnya, persahabatan antara kita saja tidak cukup. Zongqi tersenyum dan kembali ke keadaan normalnya. Dia memandang Chen Ye dan berkata dengan sedikit nada menggoda, lalu, apa yang kamu inginkan? Hei, Chen Ye tertawa aneh, melihat ke suatu tempat di udara, dan berkata, sebenarnya, aku hanya ingin melakukan satu hal. Apa? Zongqi bertanya tanpa sadar. Chen Yexi berkata tidak ada orang di dekat sini, dan kami sendirian di laut. Pemandangannya unik dan suasananya unik. Jika sesuatu tidak terjadi, kami akan menghayati pemandangan indah ini. Mendengus. Mendengar ini, Zongqi tersenyum manis, menepuk tangan gioknya, dan berkata dengan marah seperti seorang gadis kecil. Tuan Chen, jangan lupa, kultivasi saya jauh lebih unggul dari Anda. Kamu tidak mengerti ini. Chen Ye berkata terkadang, di depan pria, tidak ada gunanya seorang wanita menjadi kuat. Ini seperti, di depan seorang wanita, seorang pria tidak dapat melawan tidak peduli seberapa keras dia menolak. Saya tidak tahu, Tuan Chen, apakah Anda tipe pria yang pertama atau tipe pria yang terakhir? Aku, tentu saja. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ye tiba-tiba mengulurkan tangannya secepat kilat. Keduanya begitu dekat, dan Zongqi tidak menyangka bahwa dia akan menyerang secara diam-diam saat ini dipegang oleh Chen Ye. Kemudian, dengan tarikan lembut, Zongqi jatuh ke pelukan Chen Ye. Segera, tangannya yang lain dengan mudah melingkari pinggang kecil yang kurang dari genggamannya. Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Zongqi tiba-tiba berkata dengan marah, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa kemarahan di hatinya tidak dapat menyebar. Dengan kata lain, apa yang disebut kemarahan hanyalah rasa malu seorang wanita. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Ye tersenyum dan berkata, Nona Zong, bukankah menurutmu itu membuat hubungan kita lebih tulus jika kita seperti ini? Zongqi segera tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan mengutuk. Oke, aku sudah memanfaatkanmu, bisakah kamu melepaskan aku? Tidak mungkin, tidak mudah mencium fangs. Aku berkata, jika sesuatu tidak terjadi hari ini, bagaimana aku bisa layak atas kebaikanmu mengundangku ke sini sendirian? Zongqi bertepuk tangan dan berkata dengan nada yang hampir provokatif di luar, jika kamu bersikap seperti ini, apakah kamu tidak takut kekasihmu tidak akan melepaskanmu jika dia mengetahuinya? Kekasihku. Chen Ye tersenyum dingin, dan tanpa sopan, tangan itu menjelajahi pinggang si cantik sepuasnya. Chen Ye, lepaskan, cepat lepaskan. Perasaan kesemutan dengan cepat menyebar dari pinggang ke seluruh tubuh Zongqi, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya sedang merangkak. Meskipun tidak nyaman, dia tidak mau berhenti. Merasakan perubahan halus pada tubuh di lengannya, niat jahat Chen Ye menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat, tangan itu sepertinya tidak lagi puas,
dan hanya bergerak di sekitar pinggang, berhenti sejenak, dengan sedikit mendominasi dan sedikit kekuatan brutal, ingin maju lebih jauh. Tidak, Chen Ye, tidak. Sayangnya, seperti yang dikatakan Chen Ye, terkadang perempuan tidak bisa melawan perjuangan Zong Qi malah merangsang naluri paling primitif laki-laki. Adapun apakah itu naluri primitif atau perilaku yang disengaja di sini di Chen Ye, ini bukan Zong Qi, dan apa yang bisa dipahami. Nak, hentikan. Tepat ketika Zong Qi benar-benar dikalahkan dan Chen Ye hendak terus mengembangkan buahnya, teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari langit, bergema seperti guntur. Benar saja, dia tidak bisa menahannya. Ada lengkungan dingin di sudut mulut Chen Ye. Zong Qi adalah kelinci kecil yang ketakutan. Pada saat ini, jiwanya tiba-tiba terbangun, tubuh halusnya bergetar, dan dia segera meninggalkan pelukan Chen Ye. Melihat dari mana suara itu berasal, wajahnya hampir pucat. Kamu, bagaimana kamu bisa datang? Jika saya tidak datang, saya tidak akan menunda perbuatan baik Anda. Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa melihat pemandangan yang begitu indah? Di langit, sesosok tubuh turun secepat kilat. Rasa dingin di tubuhnya seakan membekukan seluruh lautan yang tak berujung. Apalagi saat dia melihat ke arah Chen Ye, tidak ada keraguan jika matanya bisa memakan orang, dia pasti akan melakukannya itu, tanpa ragu-ragu. Tidak, tidak, kamu salah paham. Itu sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku. Zong Qi sebenarnya menjadi tidak koheren. Chen Ye tersenyum tenang. Pemuda itu memiliki wajah yang sangat tampan. Apalagi seorang wanita, bahkan seorang pria pun tidak akan merasa minder ketika melihatnya, karena wajah tersebut mampu membuat orang terpesona. Semuanya adalah apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Anda mungkin mengira itu adalah kesalahpahaman. Pemuda itu berteriak dengan dingin. Zong Qi, apakah kamu menjebak dirimu sendiri dalam apa yang disebut keterampilan membaca pikiran dan menceritakan jiwa? Zong Qi tiba-tiba berteriak tidak, bukan. Kier, apa yang kamu takutkan? Chen Ye menghampiri Zong Qi dan bertanya dengan tenang siapa dia. Suaranya yang lantang dan bertenaga, seperti sebuah pertanyaan, membuat pemuda itu semakin marah, lalu tertawa terbahak-bahak. Siapa aku? Haha, tanya Zong Qi, siapa aku? Ekspresi Chen Ye tetap tidak berubah, dan dia menepuk bahu Zong Qi dengan lembut. Di mata orang lain, sikapnya yang menghibur lebih seperti tanda keintiman. Melihat ekspresi pemuda itu, yang menjadi lebih jelek, Chen Ye berkata dengan dingin aku tidak peduli denganmu. Siapa kamu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk berteriak pada Kier seperti ini, dia tidak melakukan apapun untuk merasa kasihan padamu. Wajah tampan pemuda itu hampir terpelintir karena rangsangan kata-kata ini. Apa yang kamu lakukan barusan bukanlah penyesalan bagiku. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dan berkata, kamu harus memahami satu hal. Tidak peduli apa yang kita lakukan, itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, meskipun kamu adalah ayah atau saudara laki-lakinya, kamu tidak boleh kehilangan kesabaran seperti ini. Anda, Chen Ye, tolong, berhenti bicara dan pergi dari sini dulu, oke? Chen Ye memandang Zong Qi dengan heran dan berkata, aku akan pergi dulu. Apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Jangan khawatir, percayalah, kita pasti bisa menyelesaikannya. Niat awal Zong Qi hanyalah untuk membiarkan Chen Ye segera pergi, jangan sampai apa yang dia katakan akan semakin membuat marah pemuda itu. Namun karena saking bingungnya sekarang, ia lupa bahwa nada suaranya dan perkataan yang diucapkannya seolah-olah setelah sepasang kekasih muda ditangkap oleh anggota keluarganya, sang wanita ingin mencegah sang pria dipukuli dan dihina oleh anggota keluarga, jadi saya memintanya untuk segera pergi. Pemandangan seperti itu membuat mata pemuda itu semakin marah. Saat ini, seperti gunung berapi yang hidup. Baiklah, aku pergi dulu. Ingat, segera kembali padaku. Chen Ye berhenti ketika dia melihat itu bagus, dan berhenti bersikap terlalu sombong. Dia dengan lembut menjabat tangan giok lembut yang sekarang ada di lengannya, dan segera terbang menuju kota Windy di laut, dengan cepat terbang menjauh. Membaca pikiran dan membaca jiwa, membaca pikiran, dia memang bisa melakukannya, tapi bisakah dia menangkap jiwa? Dalam sekejap Chen Ye, dia tiba-tiba tersenyum. Setelah Chen Ye pergi, Zong Qi menjadi sedikit tenang, menatap pemuda itu, dan berkata tanpa daya Wu Xiang, setelah bertahun-tahun menjalin hubungan kita, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Bahkan jika kamu tidak mempercayaiku, kamu tidak dapat menyangkal bahwa dengan kekuatan membaca pikiran dan menceritakan jiwa, apakah menurutmu aku akan kehilangan kewarasan dalam kebingunganku? Mata pemuda itu tidak bisa membantu tetapi berkedip karena kata-kata ini. Ya, selama bertahun-tahun,
Tidak peduli bagaimana dia menggoda atau menciptakan berbagai peluang, dia, Zhong Qi, selalu mampu mempertahankan kejelasan terakhirnya, yang mengarah pada dia dan dia, apalagi langkah terakhir, bahkan kemesraan yang dia miliki dengan laki-laki tadi belum pernah dilakukan sebelumnya. Memikirkan hal ini, mata pemuda itu kembali memerah. Mengetahui apa yang akan dia katakan, Zhong Qi adalah orang pertama yang berbicara. Wuxiang, tahukah kamu bahwa sekarang, sebentar lagi, aku akan meninggalkan jejakku di hati Chen Ye selamanya. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang dia akan menjadi milikku. Apakah ini benar-benar hanya sedikit melenceng? Pemuda itu sangat mengenal Zhong Qi. Mendengar ini, dia mencibir dan berkata, saya khawatir jika keadaannya sedikit lebih buruk, kalian semua akan menjadi miliknya. Apa yang kamu ingin aku katakan sebelum kamu mempercayainya? Zhong Qi berkata tanpa daya. Sederhana saja. Pemuda itu mengedipkan matanya yang berapi-api dan menatap Zhong Qi, yang wajahnya masih sedikit merah karena kegilaan sebelumnya, dan berkata kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah benar-benar memilikimu. Sekarang, karena kamu bisa berselingkuh dengan anak itu, kamu juga bisa berselingkuh denganku. Tidak ada mimpi buruk. Zhong Qi tampak marah. Apakah aku membiarkanmu jatuh cinta padaku hanya untuk membiarkanmu mendapatkan tubuhku? Pemuda itu mencibir. Jika aku tidak mengakuinya, aku akan merasa bahwa aku terlalu munafik, tetapi setelah aku jatuh cinta padamu, aku memperlakukanmu dengan tulus. Sayangnya, hatimu selalu tertutup, bahkan jika kamu menyukaiku, beberapa kali lebih banyak daripada aku menyukaimu. Jadi, pada saat ini, pemuda itu meledak dengan ketegasan dan kemurahan hati yang selama ini dia sembunyikan di hadapan wanita di depannya. Melihatnya, pemuda itu berkata dengan ringan, jika Anda tidak memberi saya jawaban yang akurat hari ini, Zhong Qi, ini akan memakan waktu beberapa tahun, aku menyia-nyiakannya, begitu pula kamu. Dan saya jamin masa depan akan membuat Anda 100 kali lebih sengsara. Akhir hidup Anda akan lebih menyedihkan daripada nasib Zixuan. 410.